Bab 811, Perubahan Besar 5. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Hei, Xiao Yu menghela napas. Dia tidak berdaya, bahkan jika itu adalah iblis, serangkaian kekuatan menyerangnya. Dia belum menstabilkan wilayah Kaisar Semu. Dia tidak bisa lagi memberikan kekuatan tambahan. Bahkan jika itu berhasil, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa waktu. Mari kita cegah. Tutup matamu, Xiao Yu tidak akan melihat. Semuanya terserah padamu, Perkins. Dengan kekuatan penuh Raja Panah, Raja Dewa telah mengalahkan pertempuran 4 pertempuran es, tetapi tidak dapat membunuh mereka atau menyingkirkan mereka. Melihat bahaya Xiao Yu, Raja Panah Lingzun menyanyikan raungan liar, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Orang-orang berputar di udara selama seminggu, dan keempat badan perang es tersapu oleh busur bintang. Dia dengan cepat menyesuaikan busur Dewa Bintang, dan dia ingin membuka busur dan meletakkan anak panah untuk menghentikannya. Oh, saat dia mengangkat busur Dewa Bintang, kekuatan sedingin es datang, tetapi itu adalah tubuh pertempuran es yang melemparkan pedang es dan mendistorsinya. Kali ini, Raja Panah Lingzun Xin kehilangan kesempatan untuk menembak. Dia menggeram dengan marah, dan menghancurkannya dengan busur backhand. Klik, tubuh pertempuran es itu langsung dihancurkan olehnya. Namun, bukan saja bahaya Xiao Yu tidak tersentuh, tetapi dia juga hampir mati, dan tidak ada yang mampu menahan pukulan liar Perkins dalam waktu yang sesingkat itu. Apakah semuanya sudah berakhir? Raja Panah Lingzun tiba-tiba merasakan sakit hati. Setelah es, Bing Yulian menjadi pahit, dan dengan kemunculannya, ternyata itu adalah kematian Xiao Yu, yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Itu adalah Yulan yang tidak dapat dipahami yang terkait erat dengan Wu Zhangchang, yang tersesat, menatap Xiao Yu dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, sepertinya waktu masih ada. Raungan, Zijin Zun Wanglong, yang hendak menyingkirkan pengekangan terakhir dari mantra itu, mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan melihat mata ketiganya terbuka perlahan. Mata terbuka, dan seberkas cahaya meledak keluar. Perkins tidak jauh dari Xiao Yu, setidaknya lebih dekat dari Zijin Zun Wanglong, dan itu adalah serangan pendahuluan yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Namun target yang ditembak oleh mata ketiga Zijin Zun Wanglong bukanlah untuk menghentikan serangan itu. Sebaliknya, ia membanting tanah sekitar 10 meter jauhnya. Boom! Bumi bergetar hebat. Mantra terakhir tubuh Zijin Zun Wanglong juga hancur. Namun di tempat ia terkena mata ketiganya, sesosok muncul. Saat pria itu muncul, ia hanya melambaikan tangannya, dan itu langsung mengeras dalam jarak 500 meter. Sama seperti hukum waktu legendaris diterapkan, waktu benar-benar berhenti berjalan. Oh, Xiao Longer, iya, kau bisa menemukan keberadaanku. Apakah kau mewarisi ingatan tentang Tyrannosaurus yang melahap itu? Tahu dari sana bahwa aku bersembunyi di sini. Pria itu berkata dengan nada mengejek begitu dia berbicara. Katanya kepada Zijin Zun Wanglong. Zijin Zun Wanglong, kau mengucapkan sebuah pepatah. Kau benar-benar mati. Gambaran terakhir dalam ingatan binatang buas naga yang melahap adalah bahwa ayahmu, serigala yang sombong, menggunakan cara khusus untuk membunuhmu setelah kau terbunuh. Disegel di sini, memberimu kesempatan untuk bangkit kembali, itu semua benar. Tentu saja, kalau tidak, apakah kau pikir kayu-kayu terlantar itu dapat menghancurkan istana Sirius? Mantra-mantra istana Sirius tidak ada bandingannya. Jika bukan untuk menyelamatkanku, ayahku akan melakukan mantra-mantra istana Sirius. Penyesuaian, jika aku dibangkitkan, aku tidak akan memberi para pencuri itu kesempatan untuk menghancurkan mereka, dan juga menghancurkan kesempatanku untuk bangkit kembali, tetapi aku tidak menyangka bahwa seseorang akan membangkitkan Tyrannosaurus yang melahap. Haha, ini benar-benar surga tidak menghancurkanku, sehingga aku dapat bangkit kembali dengan bantuan siklus hidup dan mati, melawan surga dan kematian, kata pria yang menjadi serigala yang sombong itu dengan gila. Apakah kau dibangkitkan sekarang? Zijin Zun Wanglong mengejek. Serigala Ao Sichan mengangkat alisnya dan mencibir dingin. Ada begitu banyak hal yang diketahui monster Tyrannosaurus. Zijin Zun Wanglong berkata, meskipun telah mati dalam tahun-tahun ini, tetapi jiwanya abadi, semuanya berada di bawah pengawasannya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa menurut ingatan yang ditinggalkannya, kamu hanya dapat dianggap sebagai mayat hidup, tidak ada yang nyata, kembalilah. Hah, kata serigala dingin dari serigala yang sombong, jika bukan karena pukulanmu yang menghentikanku, aku akan dibangkitkan.
Jika kamu menyalahkanmu, salahkan Perkins itu. Aku tidak ingin melakukan itu, tetapi aku tidak dapat menghentikannya menyerang tuanku, dan aku tahu bahwa untuk melindungimu dari kebangkitan dan tidak diserang, Sirius yang sombong membuatmu ada mantra, yaitu mantra statis dalam ruang dan waktu. Jadi selama kamu direncanakan, mantra ini akan dimulai dengan sendirinya, dan semua yang ada di sini akan dibekukan. Kata Zijinsun Wanglong. Serigala-serigala yang sombong itu berbalik dan membuang muka. Benar saja, aku melihat bahwa sebuah kekuatan berbentuk kepalan tangan telah terbang ke atas kepala Xiao Yu dalam jarak kurang dari 10 cm, tetapi sekarang kekuatan itu membeku dan diam. Semuanya sekarang tampak seperti gambar. Itu nyata, tetapi itu ilusi. Kau mengganggu kebangkitanku dengan cara ini, hanya untuk menyelamatkannya. Apakah kau pikir aku akan membuatmu berharap? Aoshi Chanlang mencibir. Zijinsun Wanglong berkata, tetapi kebangkitanmu telah terganggu. Jika kau ingin mendapatkan kembali kekuatanmu, itu tidak semudah itu. Sekarang kau hanyalah orang biasa, dan durasi mantra statis ruang waktu ini terbatas. Dalam situasi saat ini, pemulihan pertama haruslah aku, karena tubuhku adalah Tyrannosaurus yang melahap, dan kekuatan fisik murni adalah yang paling kuat. Selama aku pulih terlebih dahulu, semuanya mungkin. Dasar naga kecil, kau benar-benar pintar, tetapi kau sedikit lupa. Aku adalah putra Aurora Sirius. Aurora Sirius adalah kutukan paling kuat yang pernah ada. Apakah kau pikir pencapaianku dalam keterampilan kutukan akan lebih buruk? Aoshi Chanwolf mencibir, sekarang aku akan melanjutkan kebangkitanku dengan susunan mantra yang rusak ini, dan ketika aku benar-benar dibangkitkan, ini adalah kematianmu. Setelah dia tidak berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan mulai bertindak. Sebagai putra dari apa yang disebut ahli kutukan terkuat, kemampuan sisa serigala yang sombong dalam mantra memang di luar imajinasi. Aku melihat tangannya terus bergerak, dan simbol mantra yang redup itu kembali bersinar demi dirinya. Orang mati yang sebenarnya dibangkitkan dan bekerja keras. Begitu pula, semua orang yang hadir bekerja keras. Mereka ingin melepaskan diri dari belenggu mantra ini. Baik itu Raja-Raja Panah, Perkins, yang lebih baik dari Kaisar Perang Semu, atau Trates, Suelai dan yang lainnya yang telah maju ke Kaisar Perang, mereka telah menghabiskan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Dengan sisa-sisa serigala yang sombong bekerja keras untuk kebangkitan mereka, begitu serigala yang sombong itu bangkit sepenuhnya, mereka tidak dapat mempercayai apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, jiwa Xiao Yu keluar dari dalam. Tuan, kata roh jahat itu, Xiao Yu hanya menceritakan kisahnya, dan akhirnya berkata, roh jahat, mantra. Statis ruang dan waktu ini, dapatkah kau memiliki cara untuk mengangkatnya? Jika ada orang di dunia saat ini yang dapat melawan mantra dengan kutukan seperti dewa di zaman kuno, hanya ada satu roh jahat. Xiao Yu memiliki harapan besar padanya. Ya, tetapi hanya untuk membantu Tuan Muda mengangkat belenggu. Roh jahat itu menjawab tanpa diduga. Xiao Yu sangat gembira, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Segera, kata roh jahat itu. Dengan jawaban yang akurat, Xiao Yu mulai mencari tahu bagaimana melakukannya. Selama roh jahat itu dapat meringankan kesulitannya untuk sementara waktu dan tidak terpengaruh oleh mantra statis ruang dan waktu, maka dia dapat mengalahkan kekalahan dan menang, dan bahkan mengambil kesempatan untuk menggunakan mantra statis ruang dan waktu ini untuk membunuh Suelai, Wu Zhangchang, Perkins, dan yang lainnya. Ini benar-benar kemenangan besar. Sambil berharap roh jahat itu akan membantunya menyelesaikan dilemanya segera, Xiao Yu memperhatikan yang lain. Karena ruang ini tampaknya membeku, dia tidak dapat bergerak sama sekali, bahkan jika dia memutar kepalanya, itu sulit. Untungnya, ia memiliki indera pendengaran yang baik, dapat mendengar segalanya, dan cahaya di matanya dapat menangkap sosok beberapa orang. Namun, tidak peduli apakah itu Raja Panah atau Perkins, keduanya mati-matian menolak, tetapi mereka tidak memiliki efek, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, seolah-olah mereka juga terkekang. Satu-satunya orang yang dapat berbicara adalah hanya ada Zijinsun Wanglong, dan ini karena daging yang dikirim oleh binatang Tyrannosaurus terlalu kuat untuk dapat melepaskan diri dari ikatan. Xiao Yu memperhatikan Aoshi Silang yang sibuk di sana, dan entah bagaimana mengungkapkan beberapa emosi. Kutukan itu benar-benar terlalu misterius. Orang mati semuanya dapat diberi kesempatan untuk bangkit kembali melalui mantra. Tak lama kemudian, ia telah menyaksikan kelahiran kembali para malaikat,
diikuti oleh kebangkitan Tyrannosaurus yang melahap. Sekarang kebangkitan serigala mati yang sombong ini seperti mayat hidup terlihat begitu tidak nyata, tetapi sangat nyata di depan mata kita. Dua suara tumpul terdengar, tetapi tubuh Zijin Zun Wanglong bergetar 2 kali. Oke, serigala sombong yang sibuk itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap Zijin Zun Wanglong dengan mata dingin. Aku tidak melihat bahwa tubuh fisikmu begitu kuat. Zijin Zun Wanglong tidak menjawabnya, tetapi mencoba untuk melepaskan belenggu mantra itu. Serigala sombong itu mencibir, dan menemukan lebih dari 10 batu seukuran kepalan tangan dari tanah, yang semuanya memiliki lingkaran samar simbol mantra, dan meletakkannya di sekitar Zijin Zun Wanglong. Mantra ini metode matriks dapat mengecilkan kekuatan pengikat, membuatnya lebih sulit bagimu untuk membebaskan diri. Setelah mengatakan itu, dia terus menyibukkan kebangkitannya, tetapi ketika orang Ruo membeku di udara, mereka tiba-tiba berhenti. Dia mendongak dan menatap Yulan Ruo dengan ragu. Tak lama kemudian, wajah serigala yang sombong itu menunjukkan keterkejutan, bahkan kegembiraan, garis keturunan Phoenix. Ternyata itu adalah garis keturunan Phoenix. Haha, kebangkitanku seharusnya tidak begitu merepotkan. Selama ada garis keturunan Phoenix, aku dapat menangkap api dan kelahiran kembali kemampuan Phoenix. Kamu dapat dibangkitkan, bahkan jika kamu mati nanti, kamu masih dapat memiliki harapan untuk kebangkitan. Haha. Phoenix-nya tidak lengkap, kata Zijin Zun Wanglong. Yah, apa yang kamu tahu? Bahkan binatang naga yang menghancurkan itu tidak tahu misteri darah Phoenix. Aoshi Ken Wolf berkata dengan gembira, jangan katakan tidak lengkap, tidak murni, asalkan ada, aku bisa melewati mantra yang disempurnakan itu sangat murni. Kamu bisa menggunakan darah Phoenix dan mantra sihir yang diciptakan oleh ayahku untuk mendapatkan kemampuan generasi. Apakah kamu pikir para malaikat tahun ini mengandalkan darah Phoenix untuk memahami generasi malaikat? Terlebih lagi, meskipun darah Phoenix wanita ini tidak terlalu murni, seharusnya ada setetes darah berkualitas hidup dari kelas Phoenix dari keluarga Phoenix di tubuhnya, yang akan lebih membantuku. Zijin Zun Wanglong berkata, aku tidak percaya. Waktu kamu mengambil darah Phoenix akan lebih singkat daripada waktu ketika ruang itu diam. Kamu agak khawatir tentang wanita ini, bukankah seharusnya dia wanita tuanmu, kan? Aoshi Chanlang bercanda, tetapi dia tidak berhenti, dia mulai mengambil beberapa batu dengan beberapa yang aneh. Simbol mantra harus digunakan untuk menangkap darah Yulan Ruo Phoenix. Melihat mata si Aoyu merasa cemas. Begitu darah Phoenix hilang, apalagi yang lain, saya khawatir Anda tidak dapat menjamin kehidupan Yulan Ruo sendirian. Bagaimana dengan roh jahat? Si Aoyu bertanya dengan mendesak. Suara roh jahat itu berasal dari saluran jiwa, dan dia sibuk di dalam tubuhnya. Itu akan memakan waktu cukup lama. Serigala yang sombong itu ingin merebut darah Phoenix milik Yulan Ruo. Anda harus mempercepatnya, Si Aoyu berkata, meskipun tuan muda itu yakin, dia tidak begitu mudah ditangani. Yulan Ruo memiliki setetes darah esensi kehidupan Phoenix di tubuhnya. Kekuatannya tidak terbatas, sangat sulit untuk merebut darah di tubuhnya. Roh jahat itu menghibur. Si Aoyu diam-diam membenci ketidakmampuannya. Sekarang, dia menghadapi para penguasa teratas di benua ini, dan dia selalu tidak berdaya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan roh jahat. Dia benar-benar mendambakan kekuatannya untuk tumbuh lebih cepat. Perjalanan ke Pulau Suci Malaikat ini harus diusahakan dengan gila-gilaan dan berusaha keras untuk berdiri di puncak kekuatan benua pada tanggal yang lebih awal. Roh-roh jahat sedang bekerja. Si Aoyu tidak berencana untuk hanya menunggu, dia juga mulai berjuang, mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan ini, bahkan jika dia tahu bahwa Kaisar Perang Semu seperti Raja Panah Lingzun tidak dapat melakukannya, dia masih harus bekerja keras. Jangan pernah menyerah. Berjuang dengan kekuatan kasar, si Aoyu merasa itu sama sekali tidak memuaskan, belum lagi hal lain, level Kaisar Perang Semu tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin dia, yang menggunakan kekuatan roh jahat, menjadi puncak level Raja Perang? Waktu dan ruang masih. Seperti namanya, kutukan ini adalah untuk memblokir semua yang ada di ruang ini. Yang disebut blokade, bukankah ada hubungannya dengan misteri ruang? Si Aoyu memikirkan ini, dan hatinya tergerak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu arti ruang yang sebenarnya, setidaknya dia juga menguasai kemampuan superposisi ruang rangkap 3. Dia harus merasakan dengan penuh perhatian. Dengan pemahaman tentang arti ruang, si Aoyu dapat merasakan bahwa ada gelombang energi yang sangat lemah di ruang ini,
yang selaras dengan langit dan bumi untuk mencapai keadaan yang sempurna, dan kekuatan semacam ini dapat mengomunikasikan kekuatan langit dan bumi di garis depan. Derajat, yang pada gilirannya mengikat mereka. Xiaoyu juga menemukan bahwa ada benang sutra di sekelilingnya yang menahan dirinya. Setiap benang sutra dengan misteri ruang dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi, dan kemudian mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Dia mencoba untuk bergerak lebih dekat ke benang sutra itu dan menggunakan dirinya sendiri sentuh ruang untuk memahami dan memahami maknanya. Pada awalnya, kekuatan Xiaoyu menyentuh, seolah-olah dia telah memukul udara dan tidak merasakan apa-apa. Secara bertahap, ketika Xiaoyu mengubah dirinya menjadi keberadaan yang ditumpangkan secara spasial, dia merasa seolah-olah cocok dengan benang sutra itu. Melalui kontak ini, dia menemukan bahwa masing-masing benang sutra ini sebenarnya adalah tanah seperti ruang. Mereka ada dalam postur benang sutra. Faktanya, ada ruang di dalamnya. Dengan kata lain, apa yang disebut keheningan ruang waktu ini adalah efek yang dicapai oleh semacam gaya pengikat yang dibentuk oleh banyak superposisi spasial. Misteri ruang seperti sutra. Apa yang disebut kekuatan seperti sutra sebenarnya adalah kekuatan mantra. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, apakah kekuatanku juga akan membentuk ruang khusus? Ruang itu sendiri tidak spesifik. Kekuatan itu sendiri mengembun menjadi ruang, dan dengan superposisi ruang rangkap 3 yang sebelumnya terwujud, bukankah mungkin untuk mencapai 4 lapisan ruang yang berat? Melawan ruangmu sendiri. Tidak perlu melewati makna spasial untuk membentuk ruang yang terpisah. Semakin Xiaoyu berpikir, semakin indah dan layak hal itu. Dia memejamkan mata, memobilisasi semangat juang di tubuhnya, dan mencoba mengerahkan makna ruang merasakan perubahan dalam semangat juang. Xiaoyu ikut memahami makna ruang, dan pikirannya pun terkondensasi. Seluruh orang itu seakan menjadi orang luar. Meskipun semangat juang itu beredar di dalam tubuhnya, namun seakan-akan menyertainya. Itu tidak terlalu penting, semangatnya sudah keluar semua, dendamnya, berangsur-angsur bersinar dengan sedikit kecemerlangan. Artinya, setengah menit kemudian, Xiaoyu merasa bahwa dendamnya telah membentuk ruang dalam, yang sedikit berbeda dari misteri ruang rangkap 3 yang sebelumnya telah disadarinya, tetapi satu hal yang dapat disimpulkannya adalah bahwa ini juga merupakan sejenis ruang, dan itu sama seperti sebelumnya. Superposisi ruang rangkap 3 yang dikuasainya tidak saling bertentangan. Singkatnya, ia telah menguasai kemampuan superposisi ruang rangkap 4. Perbedaannya adalah bahwa kemampuan ruang kekuatan keempat ini berasal dari kohesi dendam. Ruang 3 dimensi dalam misteri ruang yang sebelumnya dikendalikan oleh Xiaoyu ditumpangkan. Meskipun kekuatannya juga bagus, bagaimanapun juga, orang hanya bisa dilarang, dan jika kekuatan lawan kuat, mudah untuk dipecahkan. Kemampuan ruang keempat ini berbeda. Kemampuan ini dicampur dengan semangat juang, yang berarti bahwa setelah diblokir dan diblokir oleh ruang 4 kali lipat, Xiaoyu dapat menyerang dengan mengendalikan semangat juang dan mengerahkan misteri kekuatan ruang yang sebenarnya. Seharusnya mungkin untuk mengangkat ikatan ini sekarang. Xiaoyu berpikir dalam hati. Dia berpikir, dan kekuatan pemberontakan ruang diluncurkan. Papapapap, Xiaoyu merasa bahwa kekuatan ruang aneh yang ada seperti benang sutra mulai rusak satu persatu. Yang membuatnya tertekan adalah bahwa kekuatan ruang ini telah rusak, tetapi entah bagaimana, itu akan dipulihkan lagi, dan Xiaoyu masih akan dipulihkan lagi. Terikat padanya, tidak dapat menggerakkan sen. Xiaoyu yang tidak mau menarik napas dalam-dalam, dan sekali lagi mengerahkan kekuatan pemberontakan ruang. Hasilnya masih sama, tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika dia dapat memotong kendala kekuatan ruang ini, maka dia akan mengembun lagi dan mengikatnya lagi, seolah-olah tanpa akhir. Xiaoyu sempat tertekan. Bagaimana ini bisa baik? Kau tidak bisa menyelamatkan Yulanruo jika kau tidak bisa melepaskan ikatannya. Begitu darah Phoenix Yulanruo diambil, maka dia pasti akan mati. Dan yang ditinggalkan oleh Raja kemungkinan besar akan menjadi inti dari ancaman itu. Tidak ada yang bisa mengangkatnya, dan pada saat itu, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Xiaoyu sangat ingin membebaskan diri. Serigala yang sombong itu juga memulai aksinya sendiri. Di bawah posisi Yulanruo berada, dia meletakkan sejumlah besar batu. Setiap batu memiliki 3 atau 4 simbol mantra di atasnya, dan semuanya memancarkan lingkaran cahaya yang terang. Serigala sombong itu mengangkat wajahnya dengan gembira. Melihat Yulanruo di udara,
dia tersenyum dan berkata, "Wanita kecil, kamu sangat baik. Jika kamu memiliki darah Phoenix yang harus aku dapatkan, aku pasti akan menerimamu sebagai wanitaku." Yulan tidak berekspresi. Serigala sombong itu melangkah ke zona tengah yang dikelilingi oleh batu. Dia duduk di tengah dengan satu pantat, menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan mulai mengucapkan mantra di mulutnya. Mantra yang tersentak-sentak itu berubah menjadi huruf aneh yang berkedip dengan cahaya putih, dan mereka berputar di sekitar serigala sombong itu, dan kemudian bergabung ke dalam batu-batu itu. Batu-batu itu bergetar seketika. Simbol mantra di permukaannya tampaknya ditarik oleh kekuatan tertentu dan perlahan berputar. Ketika tangan serigala sombong itu berganti posisi dan menyilang di dada, masing-masing batu memancarkan seberkas cahaya ke langit dan mengangkat anggrek yang tinggi di udara itu. 36 berkas cahaya langsung masuk ke tubuh Yulan Ruo. Ini untuk menangkap darah Phoenix-nya. Bas, Yulan Ruo, yang dikendalikan oleh mantra statis ruang waktu dan sama sekali tidak dapat melawan, tidak mungkin untuk melawan, tetapi kekuatan yang menangkap darah Phoenix telah merangsang setetes esensi kehidupan tingkat Phoenix di tubuh Yulan Ruo, dan itu telah memengaruhi gemetar Feng Lingzu hari itu. Melalui Tian Feng Lingzu, kekuatan yang tampaknya berasal dari zaman kuno meledak keluar dari tubuh Yulan Ruo, dan 36 berkas cahaya terputus sekaligus. Puff! Serigala sombong yang merapal mantra itu segera memuntahkan darah. 36 batu juga memudar. Bahkan kekuatan pengikat ruang di area ini tampak longgar. Xiao Yu jelas merasakan bahwa kekuatan yang mengikatnya telah melemah sebanyak 20%. Ya, aku mengerti. Serigala sombong itu hanyalah orang biasa sekarang. Dia ingin merapal mantra, yaitu menggunakan kekuatan mantra statis ruang dan waktu ini. Kutukan yang serigala sombong itu tetapkan untuknya pada awalnya. Kekuatan tidak sesederhana melindunginya. Xiao Yu merasa bahwa kekuatan penahannya telah melemah, dan sekali lagi mengerahkan kekuatan pemberontakan ruang. Namun hasilnya tetap sama, memotong kekuatan dewa, dan sebelum dia sempat bertindak, dia terikat lagi. Xiao Yu tidak hanya tersenyum pahit, apakah dia benar-benar harus bergantung pada roh jahat untuk mematahkan mantra ruang dan waktu? Di sudut matanya, Yu Guang memandang Suelai dan yang lainnya, dan ingin melihat apakah mereka juga memiliki beberapa mantra kuno atau cara lain untuk memecahkan mantra. Dari wajah mereka, Xiao Yu melihat ketenangan dan tidak ada ketegangan dan emosi lainnya, yang membuat hati Xiao Yu sedikit tenggelam. Rupanya Suelai dan yang lainnya memiliki beberapa metode. Mungkin mereka bekerja keras secara rahasia untuk memperjuangkan pembatasan ruang. Dia juga bekerja keras. Jadi siapapun di kedua sisi yang lebih cepat, diperkirakan siapapun yang dapat memimpin juga akan dapat membunuh semua musuh, dan hati Xiao Yu juga menggantung. Sialan, serigala yang sombong itu menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Yulan Ruo dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki benda ajaib di tubuhmu." "Barang dewa," Zi Jinzun Wanglong berkata dengan heran. Bahkan Xiao Yu dan yang lainnya juga menunjukkan sedikit kesalahpahaman. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa kunci untuk melakukan serangan balik adalah bahwa Tian Feng Lingzu tidak menerima pengekangan mantra statis ruang waktu. Kelahiran, Tian Feng Lingzu seharusnya menjadi dua yang terakhir. 30.000 tahun, tetapi serigala sombong itu jauh lebih awal, jadi dia seharusnya tidak tahu apa itu manik-manik roh angin langit, tetapi apa artinya dia meringkas manik-manik roh angin langit sebagai barang-barang dewa dan iblis. Bagi Xiao Yu, 9 manik-manik roh dan 7 pola dewa semuanya misterius tanpa akhir. Dia tidak tahu bagaimana artefak ini lahir sejauh ini, dan apa peran sebenarnya mereka. Yah, bahkan jika ada barang-barang dewa dan iblis, kata serigala sombong itu, kecuali darahmu sepenuhnya berubah menjadi darah Phoenix murni, kalau tidak, kamu tidak akan pernah menghentikanku untuk mengambil darah Phoenixmu. Zi Jinzun Wanglong mencibir, jika kamu bisa, kamu tidak akan terluka. Xiao Longer, kamu langsung tahu apakah aku bisa atau tidak. Ao Si Chanlang tertawa, tetapi melihatnya mulai mengumpulkan setumpuk batu lagi, simbol mantra pada batu-batu ini jelas berbeda dari yang sebelumnya, dan mereka ditumpuk di bawah 3 badan pertempuran es besar. Salah satu dari 4 tubuh pertempuran es besar dibunuh oleh Raja Panah Lingzun, 3 yang tersisa juga terluka, dan 2 dari mereka, darah dari pertempuran kuno dan tak terbatas yang tersisa di alis, berada di ambang kehancuran, yang juga berarti ketika mereka mencapai ambang kematian, hanya 1 orang yang utuh, tetapi juga cukup malu.
Serigala yang sombong berkeliaran di sekitar batu dengan cepat, dengan mantra di mulutnya, dan terus-menerus mengulurkan tangannya untuk menamparkan batu-batu itu. Dalam waktu singkat, batu-batu itu mengembun menjadi lingkaran cahaya yang menutupi 3 tubuh pertempuran es besar. Mencair, serigala yang sombong itu tiba-tiba putus. Saat dia berteriak, dia melihat bahwa lingkaran cahaya itu memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, dan kemudian ruang itu bergetar hebat. Rasa dingin dari tulang terpancar dari dalam aura. Secara diam-diam, Xiao Yu dapat melihat bahwa ketiga tubuh perang es itu bergabung menjadi tubuh perang humanoid besar dengan tinggi lebih dari 3 meter, seluruh tubuh berkedip-kedip dengan lingkaran warna kabur. Tetesan darah itu bahkan lebih jelas dan sangat waspada. Xiao Yu terkejut, ini adalah kekuatan mantra misterius. Tubuh pertempuran es itu sendiri adalah yang melekat pada misteri es, ditambah napas kehidupan yang tak berujung, dan dipadatkan oleh mantra khusus. Masing-masing adalah individu yang terpisah. Meskipun tidak memiliki jiwa dan pikiran, ia hanya mengetahui pertempuran. Sangat sulit untuk diintegrasikan. Oke, Xiao Yu mendesah tentang sisa-sisa serigala di dunia, tetapi merasa bahwa kekuatan pengekangan ruang sebenarnya telah turun lagi, dan telah melemah sekitar 50%. Dengan kata lain, kutukan dan kekuatan pemberontakan yang mengikat mereka sekarang paling banyak sekitar 30% dari yang asli, tetapi dapat dikatakan bahwa itu telah melemah hingga titik beku. Dia sekali lagi mengerahkan misteri spasial dan mencoba mengangkatnya. Namun sebelum dia bergerak, dia merasakan arus dingin yang berasal dari fusi tubuh pertempuran es melewati sisinya dan mengalir ke tubuh Suelai. Tidak bagus. Suelai menggunakan kekuatan ini untuk melepaskan ikatan. Xiao Yu terkejut, bagaimana dengan roh jahat? Tidak ada respons di saluran psikis. Rupanya, roh jahat telah mencapai saat kritis dan tidak punya waktu untuk merespons. Jantung Xiao Yu juga berhenti berdetak. Ini benar-benar perlombaan melawan waktu, bahkan jika itu 1 detik lebih cepat, saya khawatir itu akan mencapai kemenangan yang menentukan. Dia juga bekerja keras untuk melepaskan belenggu mantra melalui ruang tegak. Persen, mantra aneh dikirim dari mulut serigala yang sombong itu lagi. Kali ini, kekuatan mantra itu diintegrasikan ke dalam pertempuran es. Dan pertempuran es itu tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan luar biasa dan mendarat perlahan. Mari kita lihat lagi manusia serigala yang sombong itu, dan itu menjadi tidak nyata, seolah-olah gelombang air sedang bergetar. Akhirnya, tubuh pertempuran Bing menyatu dengan tubuh ilusi serigala sombong itu. Sikap beku seperti patung es di permukaan pertempuran es mulai mencair, memperlihatkan wujud serigala sombong itu, dan setetes darah dalam pertempuran es yang menyatu dengan keinginan untuk bertarung juga cocok dengan serigala sombong itu. Raungan, serigala sombong itu berteriak, dan kekuatan yang dahsyat segera mengamuk darinya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yulan Ruo di udara. Dengan menggabungkan tubuh pertempuran es, kamu tidak pernah bermimpi melepaskannya sepanjang hidupmu, dan kamu tidak akan pernah menjadi manusia sejati. Kata Zi Jinzun Wanglong, selama kamu mendapatkan darah Phoenix, semuanya mungkin. Ao Si Chan Wolf berkata dengan bangga, mantra yang telah aku kuasai jauh dari apa yang dapat kalian pahami. Darah Phoenix, aku ingin memperbaikinya. Tanpa menunggunya bertindak, desahan napas datang dari atas. Sosok yang ceroboh muncul seperti peri, dan muncul di depan Yulan Ruo dari udara tipis. Di sudut mata Xiao Yu, Yu Guang melihat sekilas bahwa wanita itu adalah ibu dari Yulan Ruo. Yu Xiner, keputusan itu pecah. Mulai sekarang, pengumpulan tiket VIP sekarang menjadi 479 suara. Untuk setiap 200 tiket VIP tambahan, 1 bab pecah. Jumlahnya pecah pada hari ke-18, dan berapa banyak bab yang dijamin setiap hari setelah tanggal 18. Tingkat dukungan, semakin banyak tiket VIP, semakin banyak wabah pangkat-pangkat hampir 300 bab untuk menyimpan naskah. Tidak, itu kecepatan nirkabel, saya memiliki naskah di tangan, total hampir 500 bab untuk menyimpan naskah. Hehe, ingin membaca lebih lanjut, maka terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak yang akan diperbarui. Jangan berhenti mengatakan bahwa Anda tidak ingin memperbarui tanpa jejak Yu Xiner. Melihat wanita ini tiba-tiba muncul, Xiao Yu merasa luar biasa. Mereka semua terikat oleh mantra statis ruang dan waktu ini. Bahkan Kaisar Kuasa War Arroking dan Perkins tidak dapat menolak, bagaimana Yu Xiner dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Xiao Yu tidak akan pernah mempercayainya kecuali dia melihatnya dengan matanya sendiri.
Namun, dia muncul begitu saja. Wow, putriku. Wajah Yusiner penuh dengan cinta, dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya yang gemetar, membelai pipi Yulan Ruo yang halus, dan ada air mata di matanya yang indah. Kebencian terhadap Yusiner membuat Yulan Ruo menutup matanya dan tidak menatapnya. Air mata di mata Yusiner tidak dapat lagi dikendalikan, dan suaranya tercekat. Ruo, aku tahu kamu membenciku karena tidak membunuh ayahmu, membenciku karena mengkhianati keluargaku, membenciku karena hehan yang tidak tahu malu. Aku juga membenci bahwa aku berjanji untuk memiliki anak untuk Han Li, ya, tetapi apakah kamu tahu betapa pahitnya hatiku? Sikat, jika Yulan tiba-tiba membuka matanya yang dingin menatap Yusiner seperti pedang, tanpa perasaan, hanya kebencian, ejekan, dan cemoohan. Dia tidak dapat berbicara, tetapi dia tidak membutuhkan kata-kata untuk menandingi matanya. Yusiner begitu diperhatikan oleh putri kesayangannya, ada perasaan jatuh ke dalam gua es, memikirkan keharmonisan antara ibu dan anak perempuan, keharmonisan seperti itu, memikirkan ketergantungan putrinya pada dirinya sendiri di masa kecilnya, pemandangan itu gambar-gambar hangat meluap dari lautan hati, tetapi sekarang lihatlah dirinya sendiri dengan mata seperti itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, perasaan sepenuh hati itu menghantamku. Dia tiba-tiba merasa sangat lelah, dia benar-benar lelah sepanjang hidupnya. Ruo, aku tahu kamu membenciku, tetapi aku tetap ingin mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling penting di hatiku. Selama aku hidup, kamu akan baik-baik saja. Yusiner berkata, wajahnya yang berlinang air mata ada senyum cerah di sisi atas, dan menundukkan kepalanya dan mencium dahi Yulan Ruo. Setelah itu, dia melangkah mundur dan setengah melangkahkan kedua tangannya, dengan cepat mengubah berbagai gerakan di depan dadanya, dan semangat juang di tubuhnya bekerja dengan gila-gilaan. Phoenix Nirwana, Yusiner tiba-tiba mengangkat tangannya. Api panas keluar dari tubuhnya yang lincah, mengubahnya menjadi manusia yang berapi-api, tetapi sebuah sosok muncul di dadanya, itu adalah cahaya dan bayangan burung Phoenix. Garis keturunan Phoenix murni, seru Zijin Zun Wanglong. Xiaoyu juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dunia ini benar-benar memiliki darah Phoenix yang murni, dan itu adalah ibu Yulan Ruo, Yusiner. Tidak heran dia tidak terikat oleh kekuatan statis ruang dan waktu. Darah Phoenix murni, seperti darah Tyrannosaurus murni, secara inheren mampu mengabaikan beberapa larangan khusus. Meskipun keheningan ruang waktu ini kuat, itu juga melemahkan kekuatan 70%, dan secara alami tidak dapat menimbulkan ancaman bagi darah Phoenix murni. Aku bercinta, serigala yang sombong melihat pemandangan ini, matanya merah. Harapannya ada pada darah Phoenix yang menangkap Yulan Ruo. Dia terkejut melihat Yusiner datang, tetapi dia melihat bahwa kekuatan Yusiner hanya 10 raja. Dia yang mendapatkan tubuh pertempuran es, Anda dapat mengabaikannya, Anda dapat membunuhnya dengan tangan Anda, dan Anda tidak peduli. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yusiner akan menggunakan kematiannya untuk melengkapi Yulan Ruo. Phoenix Nirwana, darah Phoenix akan mencapai momen paling makmur, dan jika Yulan sendiri telah mendapatkan setetes esensi darah Phoenix dari tingkat ratu, jika darah Phoenix ini ditambahkan, urat darahnya secara alami akan mencapai titik kemurnian, dengan demikian membebaskan diri. Kamu pergilah mati. Serigala sombong yang marah itu membanting dengan keras. Yusiner menoleh dan menatap Yulan Ruo, dia melihat kegigihan, kegelisahan, dan rasa sakit yang diungkapkan oleh Yulan Ruo, dan air mata berkedip di matanya, tersenyum lebih bahagia. Ruo, melihatmu tersenyum padaku. Aku benar-benar bahagia. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, sosoknya benar-benar menghilang. Hiss, pada saat yang sama, seekor burung Phoenix berdering. Burung Phoenix itu dengan ganas berubah menjadi goncangan hebat dari burung Phoenix. Oh, bahkan jika kekuatan 3 tubuh pertempuran es besar telah tercapai, kaisar pertempuran semu hampir tercapai, tetapi pukulan mematikan Yusiner di Phoenix Nirvana masih memiliki kekuatan luar biasa untuk menjatuhkan serigala-serigala yang sombong itu ke goncangan. Di tanah, burung Phoenix api melangkah mundur dan menabrak tubuh Yulan Ruo. Setelah mendapatkan kekuatan darah Phoenix Nirvana milik Yusiner, tubuh Yulan Ruo tiba-tiba meledak menjadi fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Darah Phoenix-nya juga mulai bermetamorfosis sepenuhnya, dan setetes darah esensi tingkat pasca Phoenix itu juga mulai bermetamorfosis, dan dengan cepat terstimulasi. Garis keturunan Yulan Ruo,
Disertai dengan gelombang semangat juang Yulan Ruo. Dia sendiri telah memasuki alam puncak 10 raja. Setelah stimulus ini, dia langsung mulai memengaruhi alam tingkat raja perang itu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan itu, darah Phoenix adalah milikku. Serigala yang sombong itu menggeram hampir gila, tubuhnya dengan gembira bergerak, berdiri, dan membantai lagi. Yusiner sudah mati. Siapa yang akan menghentikan serangan serigala yang sombong itu? Xiaoyu tampak cemas, roh jahat. Tuan, baiklah. Roh jahat itu terbang keluar dari saluran jiwa lagi, disertai dengan kekuatan api yang menyala-nyala, terbakar dengan cepat. Benang sutra ruang yang mengikat Xiaoyu hancur di bawah api yang menyala-nyala. Setelah bebas, Xiaoyu tampak berlayar keluar dari laut dan bersumpah untuk melakukan perjalanan selama 9 hari. Raungan, dia mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan jika ditembakkan seperti lampu listrik, Raja Bulan Tiandao mengambil keterampilan bertarung, Changlong Yutian, dan menyerang serigala yang sombong di belakang. Saya berharap itu akan segera terjadi, tetapi kehilangan kesempatan di depan mata saya. Bagi serigala yang sombong, dia juga sangat marah. Merasakan kekuatan di belakangnya, dia berbalik dengan keras dan melambaikan pedang sedingin es, bertarung dengan sengit dengan Xiaoyu. Boom! Pedang itu mengenai dan keduanya terbang mundur. Bunuh Suelai terlebih dahulu. Zijinsun Wanglong berteriak tanpa menunggu Xiaoyu menahan tubuhnya. Xiaoyu menghantam tubuhnya di tiang yang patah, dan dengan rasa sakit yang hebat, dia masih mengayunkan pisau surgawi Raja Bulan ke Suelai dan menebasnya, karena dia tahu bahwa Zijinsun Wanglong pasti tidak menjadi sasaran. Bajingan, hasilnya mengejutkan Xiaoyu. Serigala-serigala yang sombong itu mengambil inisiatif untuk menyerang, sebuah pedang menghancurkan serangannya, dia sebenarnya melindungi Suelai. Bunuh orang lain, asalkan 2 orang mati atau lepas dari belenggu mantra, mantra itu akan terhapus dengan sendirinya. Kata Zijinsun Wanglong. Xiaoyu tiba-tiba menyadari mengapa serigala sombong di dunia ini tidak melakukan apapun kepada mereka sebelumnya. Jika mereka dibunuh terlebih dahulu, maka kamu tidak akan menangkap darah Phoenix dari Yulan Ruo. Ada begitu banyak batasan pada keheningan waktu dan ruang emosional. Mau datang? Jika tidak ada batasan, bukankah mantra ini tak terkalahkan? Bagaimana mungkin ada mantra atau keterampilan bertarung yang tak terkalahkan di dunia ini? Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu berubah menjadi cahaya elektrooptik, dan mendekati Perkins. Jika Xiaoyu ingin menyingkirkan yang paling banyak adalah Suelai dan Perkins, mereka berdua memiliki kekuatan tingkat kaisar tempur semu, bahkan Suelieruo masih kuat dan keterlaluan. Terlebih lagi, Perkins hampir membunuhnya, dan perasaan menunggu kematian untuk melawannya juga membuatnya sangat tidak senang. Perkins yang dipenjara, dengan hanya 30% dari kekuatan mantra statis ruang dan waktu yang tersisa, masih nyaris tidak dapat memutar kepalanya dengan kekuatannya. Dia melirik pembunuhan agresif Xiaoyu, dan jantungnya berdebar kencang. Sikat, Xiaoyu memotong dengan keras. Dao Guang berputar dan bersiul menjauh. Kecepatan pisau juga telah mencapai batas Xiaoyu, dan kecepatannya sendiri telah mencapai batas, kekuatannya secara alami menakjubkan. Mata Perkins membulat. Pada saat ini, dia tidak takut, tetapi menatap dengan dingin, dan orang luar dapat melihat cahaya pisau semakin membesar dari matanya. Perasaan menunggu kematian ini adalah perasaan gelisah di Perkins, tetapi juga perasaan runtuh. Ledakan, serigala yang sombong itu dengan cepat menebaskan pedangnya untuk mematahkan serangan itu. Haha, Xiaoyu tertawa. Dia tiba-tiba mengubah arah selama tembakan laser, mendarat di sebelah Yulan Ruo, berdiri di ketinggian, dan mengangkat pisau bulan. Keterampilan bertarung, pedang terbang tak terbatas. 7 cahaya pedang diserang oleh 1 pedang, dan mereka menyerang Perkins, Suelai, Wu Zanchang, dan yang lainnya. Setiap orang dilindungi oleh setidaknya 2 pedang dan ditembakkan dari arah yang berbeda. Sulit untuk menghentikan mereka. Perhatian khusus Suelai sebanyak 3 pedang. Serigala yang sombong itu sangat marah. Dia memasukkan pedang ke tanah dengan punggung tangannya, dan kemudian melihat bahwa tangan kanannya terangkat. Tampaknya ada tongkat kursor di kehampaan, dan mantra itu dengan cepat terdengar di mulutnya, tangannya menari-nari di kehampaan. Penjara ruang angkasa, Aoshi Chanlang berteriak, "Kakak-kakak, ketujuh pisau itu di penjara." Artinya, Xiaoyu merasa di penjara lagi. Untungnya, ini bukan mantra super menyimpang yang masih dalam ruang dan waktu,
tetapi mantra berbasis ruang biasa. Mantra-mantra ini tentu saja kuat, tetapi bagi Xiao Yu, mantra-mantra itu belum tentu efektif. Dia masih menyadari misteri superposisi ruang 4 dimensi, bagaimana dia bisa takut. Sikat, penjara itu baru saja terbentuk, Xiao Yu melangkah keluar satu langkah, dan dia menerobos penjara ruang itu seperti cahaya keemasan yang sama, dan datang ke serigala dari serigala yang sombong itu seperti hantu. Ah, kamu, serigala Ao Shichan berteriak kaget. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Hamparan ruang 4 dimensi. Sikat. Keempat topeng cahaya melonjak, saling tumpang tindih, berpotongan, bergabung, dan menyelimuti serigala yang sombong itu, meninggalkannya juga di ruang yang unik. Serigala-serigala yang sombong itu menunjukkan kengerian, kamu tahu arti ruang. Hei, aku ingin mengucapkan terima kasih atas mantra keheningan statis saat itu, yang membuatku menyadari misteri superposisi 4 dimensi. Kata Xiao Yu, meraih tangannya di kehampaan. Aku melihat bahwa ruang di sekitar serigala sombong itu muncul dalam ruang kesombongan, berlari kencang dan mencabik-cabik segalanya ke serigala sombong itu. Hancur, serigala sombong itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memotong pedangnya. Pertarungan ruang angkasa itu dikalahkan, tetapi superposisi ruang angkasa itu gagal dipecahkan, dan bahkan berkontraksi dengan cepat untuk menahannya. Serigala sombong itu dapat menyerang lagi dan lagi. Segel, teriak Xiao Yu. Ruang 4 kali lipat yang ditumpangkan tiba-tiba menyusut, dan serigala sombong itu segera ditahan oleh penjara. Wajah serigala yang sombong itu berwarna hijau semua. Dia tahu bahwa sekali terikat, itu adalah takdir untuk dibantai oleh orang lain. Dia menggigit gigi baja, kekuatan energi yang gila, dan langsung memutuskan kekuatan yang terikat ini. Hanya ikatan sesaat, tapi ini sudah cukup bagi Xiao Yu untuk mengambil tindakan. Untuk sesaat, Xiao Yu telah menebas Raja Bulan dari surga, dan memotong kepala serigala yang sombong itu dengan parah. Sirius yang sombong, yang runtuh dan mengikat kekuatan, buru-buru menghindar. Puff, Raja Bulan dari bulan gagal memotong kepala Sirius yang sombong, tetapi itu tepat di tengah lehernya. Di bawah pisau, bilah tajam itu tidak mencapai 3 atau 4 cm. Mati, Xiao Yu berteriak, tangannya kuat, amarahnya ganas, dan dia tiba-tiba bersemangat. Klik, kepala serigala yang sombong itu dipotong olehnya, dan pada saat yang sama dia menendang dada serigala yang sombong itu dengan keras. Kekuatan ganas itu meledak dari tubuhnya dan hancur berkeping-keping. Sirius yang sombong, mati. Xiao Yu tiba-tiba berbalik, menatap ketiga pria Sueli, Perkins, dan Wu Zhangchang dengan mata penuh pembunuh kesempatan datang. Kekuatan magis ruang dan waktu masih belum berakhir. Xiao Yu masih memiliki kesempatan sempurna untuk membunuh musuh. Ketika dia dalam kondisi prima, dia mengirimkan pedang ke Sueli, Perkins, dan Wu Zhangchang. Masih pisau terbang yang tidak pasti. Apa yang dia kejar sekarang adalah kecepatan. Baginya, kekuatan mantra statis ruang dan waktu dengan kematian serigala yang sombong tidak dapat bertahan lama, jadi itu adalah kunci untuk membunuh mereka secepat mungkin. Oleh karena itu, satu pedang adalah 7 pedang. Serangan lagi. Tanpa halangan dari serigala yang sombong, serangan ini hampir sangat cepat. Seketika, Xiao Yu juga terlempar keluar. Pisau monfalnya terangkat tinggi, diikuti oleh cahaya pisau, dan mendekati jarak terdekat. Perkins bergegas mendekat. Bas! Dalam suara Weng Ming, tirai cahaya dingin muncul di sekitar Sueli, dengan cepat meluas keluar, memotong cahaya pisau, dan Sueli keluar dari belenggu. Xiao Yu awalnya memperhatikannya. Dengan bantuan udara dingin yang dilepaskan oleh fusi tubuh pertempuran es, dia menghancurkan kekuatan neraka ini dengan beberapa cara. Benar saja, dia juga yang pertama melepaskan diri dari neraka setelah Xiao Yu. Saat dia lolos dari belenggu mantra, kekuatan waktu dan ruang masih runtuh. Dang, 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 Perkins dan Wu Zhangchang hampir menembak pada saat kekuatan pengekangan runtuh, menghancurkan cahaya pedang yang menyerang mereka. Pisau itu hancur, dan Xiao Yu muncul di mata Perkins. Dia mengirimkan kejutan itu lagi. Xiao Yu, mata Perkins hendak menatap. Kecepatan Xiao Yu terlalu cepat. Hampir sebelum dia punya waktu untuk meningkatkan dendamnya untuk melawan. Pada saat ini, juga dapat dilihat betapa kuatnya kebencian terhadap Perkins dalam pikiran Xiao Yu. Bagaimanapun,
Kaisar Perang Semu itu luar biasa. Perkins juga menunjukkan kemampuan luar biasa saat ini, tubuhnya berputar aneh, dan pisau mengerikan itu menyapu pipinya, dan tubuhnya berputar sesuai, menghindari bahu. Pada saat kritis, pergelangan tangan Xiao Yu bergerak, dan dia menyimpang dari lintasan meteor bulan secara aktif. Akibatnya, pisau itu menyekat telinga Perkins dan terbang. Dalam percikan cahaya darah, satu telinga juga terlepas dari tubuh Perkins. Apa? Perkins gila, benar-benar marah. Pikirkan martabat para leluhur Scotch, satu generasi pahlawan, dan seorang kaisar perang semu. Salah satu orang terkuat di dunia sebenarnya dipotong satu telinganya oleh Xiao Yu. Kemarahan tidak bisa lagi menggambarkan kebencian Perkins. Matanya meledak menjadi cahaya dingin yang dingin, semangat juang di tubuhnya hampir bertabrakan dengan kegilaan, dan kekuatan yang menggemparkan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Raungan, Long Yin bergetar, 4 kuku Zijin Zun Zong Wanglong, yang lepas kendali, terbang di atas api ungu, dan mata ketiganya terbuka lagi, dan cahaya dan dingin berkelebat di dalam. Oh, cahaya dan bayangan ungu terbang keluar. Xiao Yu tercengang ketika dia melihat cahaya dan bayangan ungu, karena cahaya dan bayangan ungu itu sebenarnya adalah senjata yang sangat dikenalnya. Ledakan, pisau Roh Kudus menghancurkan serangan Perkins dan menghancurkannya, dan pisau Roh Kudus menghilang. Zijin Zun Wanglong menggeram, mata ketiganya berkelebat ungu. Segenggam petir berubah menjadi emisi elektrooptik. Surat penghormatan Roh Raja Panah juga mengangkat busur Dewa Bintang. Lebih kuat dari Perkins tidak dapat mengatasi satu orang dan satu binatang buas pada saat yang sama, terutama Zijin Zun Wanglong terlalu aneh, tidak ada yang tahu apa itu. Xiao Yu, aku bersumpah, kamu akan hancur. Perkins berkata dengan berbisik, dia naik ke udara, terbang menuju kejauhan, dan melarikan diri. Selanjutnya, Xiao Yu, Raja Panah Zun Xin, Ratu Es Yulian, dan Zijin Zun Wanglong mengelilingi anggrek di tengah, dan menatap dingin ke arah Sue Lai, Wu Zanchang, dan yang lainnya yang baru saja pulih selama ini Sue Angwo dan Master Puncak tingkat Raja 8 tingkat lainnya. Apakah kalian ingin melanjutkan? Ada sedikit seringai di sudut mulut Raja Panah Zun Xin. Wajah Sue Lai serius. Dia dicegat oleh Yulian pasca es, lalu Wu Zanchang dan 9 orang lainnya akan menghadapi serangan Raja Panah Ling Zun Xin dan Xiao Yu. Mungkin mereka bisa melawannya, tetapi bagaimana dengan Zijin Zun Wanglong? Lalu ada Yulan Ruo yang segera menyelesaikan terobosan, tetapi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Bagi mereka, satu-satunya keuntungan adalah dukungan. Ini ada di dalam kota Shenwu. Kali ini, hanya master teratas dari Protos Es dan Salju dan keluarga Wu yang digunakan. Mereka juga memiliki keluarga Han untuk diandalkan dan beberapa kekuatan tersembunyi, tetapi ini jelas bukan yang ingin dia ungkapkan. Bagaimanapun, kartu Hall juga hilang kali ini. Banyak, jika kartu Hall terakhir terungkap terlebih dahulu, dan mereka tidak dapat memanfaatkannya, itu akan sangat pasif bagi mereka. Mundur, begitu Sue Lai melambaikan tangan, mereka semua pergi dengan cepat. Mengapa tidak menghentikan mereka? Zijin Zun Wanglong berkata, saya dapat merasakan bahwa ada beberapa master yang datang ke sini, di antara mereka ada juga naga yang kuat. Jika kita bertarung, saya khawatir itu tidak akan menguntungkan, belum lagi Perkins mungkin bersembunyi di kegelapan. Kata Arro King Lingzun, dia berkata bahwa tentu saja, yang lain tidak akan membantah. Jadi 3 orang dan 1 hewan melindungi Yulan Ruo. Hanya sehari saja diperlakukan seperti ini, dan pada hari ini, roh jahat itu juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yu, dan memulai studi yang sulit dan kerja keras, memantapkan ranah Kaisar Kuasi. Sejumlah besar anggur misterius dipulihkan, dan dia kembali ke ranahnya sendiri, Raja dari Raja. Butuh 1 hari bagi garis keturunan Yulan Ruo untuk berubah menjadi garis keturunan Phoenix yang paling murni, dan ranahnya juga memasuki level Raja Pertempuran, tetapi kondisi pikiran Yulan Ruo bermasalah lagi. Awalnya, iblis itu dikhianati oleh ibunya Yusiner, dingin, tetapi sekarang justru sebaliknya. Xiao Yu hanya bisa menghela nafas tentang ini. Mungkin jika Yulan ditakdirkan untuk menanggung banyak penderitaan, hal semacam ini hanya dapat diatasi oleh dirinya sendiri, dan dapat mencapai level yang lebih tinggi. Hari itu mereka meninggalkan kota Shenwu. Karena Pulau Suci Malaikat telah dibuka, Xiao Yu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka di tengah jalan, dan Raja Panah Lingzun dan Ratu Es Yulian pergi ke kota Wang Yue dan kota suci untuk duduk di kota. Adapun Yulan Ruo,
dia pergi dengan Zijin Zun Wanglong, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Xiao Yu tidak bertanya, lagi pula, Yulan Ruo memiliki beberapa masalah sekarang, dan Zijin Zun Wanglong belajar dari memori warisan yang ditinggalkan oleh binatang Tyrannosaurus yang melahap bahwa ia harus utuh untuk memiliki tubuh ini. Lan Ruo hanya dapat membantu orang ini dengan darah murni Phoenix. Selain itu, masa hidup binatang Tyrannosaurus yang menghancurkan yang ditempati oleh Zijin Zun Wanglong telah lama melampaui imajinasi manusia dan dikecualikan dari Pulau Malaikat. Oleh karena itu, Xiao Yu adalah dirinya sendiri. Masuki Pulau Malaikat. Sebelum masuk, Xiao Yu juga menerima berita dari kota suci. Raja Zhou Zhen, Shao Jie, Lang Zhantian, Lin Dongyun, Yaking, Del, semuanya telah memasuki Pulau Malaikat Suci, termasuk generasi muda dari Liu Jia, Xingjia, Wang Jia, Gians, Nocturne, dan kekuatan besar lainnya. Para elit juga masuk satu demi satu. Satu-satunya talenta yang tidak masuk adalah Yun Yunyao yang sangat berbakat yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, dan Ling Yuner, yang tidak pernah menutup gerbang di ranah surga dan panah, dan mengikuti kehidupan guru Gothic terakhir. Selama perjalanan Qin Yuyi, sisanya memasuki Pulau Malaikat. Benua Qiao, seluruh wilayah laut, generasi muda yang tak terhitung jumlahnya, semua penyihir keke semuanya dikirim, apakah itu kartu? Lubang tersembunyi atau inti dari pelatihan kunci, satu demi satu ditempatkan. Dapat dikatakan bahwa Pulau Suci Malaikat akan menjadi cerita yang ditakdirkan untuk menyebar sepanjang zaman. Sebelum mendekati Pulau Suci Malaikat, Xiao Yu merasakan bahwa vitalitas langit dan bumi menjadi sangat kuat, dan mencapai titik di mana ia memiliki keinginan untuk bekerja keras di tempat itu. Saat ia mendekat, vitalitas langit dan bumi tumbuh lebih berat. Xiao Yu meragukan bahwa setiap napas yang diambilnya akan meningkatkan kekuatannya dan membuat kemajuan. Dia hanya berjarak satu garis yang jauh dari puncak Raja Surgawi. Dia bahkan menduga bahwa perjalanan seperti itu mungkin akan membuatnya secara alami terobosan. Jauh di sana, Xiao Yu melihat Pulau Malaikat Suci. Itu adalah pulau yang tidak terlihat sangat besar. Itu meliputi area seluas tidak lebih dari 10.000 km persegi, tetapi Xiao Yu, yang telah menyadari dimensi keempat ruang, dapat merasakan fluktuasi energi ruang di Pulau Malaikat ribuan meter jauhnya. Dengan kata lain, ini tampak kecil Pulau Malaikat Suci mungkin memiliki ruang dalamnya diperluas hingga ratusan ribu kilometer persegi, atau bahkan lebih. Ini adalah misteri ruang angkasa yang sebenarnya. Pada zaman kuno, sebelum darah disegel oleh raja, penguasa ruang angkasa yang sebenarnya dapat mengangkat tangan untuk menciptakan dunia kecil yang misterius. Xiao Yu mempercepat penerbangan, keluar dari Pulau Malaikat, dengan sedikit kegembiraan, menginjakkan kaki di Pulau Malaikat keluarlah, dunia berubah drastis. Awalnya, ketika Pulau Suci Malaikat terlihat dari luar, pulau itu adalah pulau kecil yang sangat biasa dengan beberapa kerikil, beberapa bunga dan pohon, dan tidak ada jejak Warcraft. Anda dapat melangkah masuk ke dalamnya, dan mata Anda tiba-tiba terbuka. Sekilas, Anda tidak dapat melihat tepi pegunungan. Beberapa gunung tingginya puluhan ribu meter. Mereka dimasukkan langsung ke awan. Awan dan kabut mengalir di lereng gunung. Di depannya ada hutan yang rimbun. Setiap pohon memiliki tinggi lebih dari 100 meter, dan ketebalannya membuat Xiao Yu malu. Spesies pohon ini juga beberapa varietas yang belum pernah dilihat Xiao Yu. Bunga dan rumput ada di mana-mana, memancarkan aroma yang menyegarkan. Beberapa Warcraft langka dan indah berlarian ke sana kemari, bermain dan bersenang-senang. Xiao Yu berdiri di sini, menarik napas dalam-dalam, perasaan segar menangis datang, dan napas beredar di tubuh, seolah-olah kotoran tubuh harus dikeluarkan. Ini terasa luar biasa dan tak terlukiskan. Xiao Yu memejamkan mata dan merasakannya dengan hatinya. Segala sesuatu di sekitarnya diperkenalkan ke telinganya di bawah pengaruh sinertong. Tidak ada seorang pun di dekatnya, tetapi dia memiliki beberapa Warcraft yang sangat kuat. Xiao Yu naik ke udara dan langsung menuju ke langit. Dia berdiri di kehampaan, menghadap ke bumi yang luas, dan di matanya adalah langit yang tak terbatas, mencapai semua gunung, hutan, sungai, Warcraft, seolah-olah tidak ada habisnya. Cakupan di sini sangat luas sehingga sedikit tidak terduga daripada Xiao Yu. Saya khawatir mudah untuk menampung jutaan orang, dan generasi master muda yang memasuki Pulau Suci mengatakan bahwa itu hanya 2 atau 300.000 orang, tersebar di sini, sungguh sangat sulit untuk ditemui. Xiao Yu duduk dengan tenang.
Dia mulai menyerap vitalitas langit dan bumi, dan bereksperimen sejauh mana vitalitas bumi dan bumi ini penuh. Akibatnya, begitu dia berlatih, dia merasa seluruh tubuhnya transparan dan semangat juangnya berlari cepat. Kekuatannya telah meningkat secara signifikan, jauh lebih banyak daripada di luar Pulau Suci Malaikat. Jauh lebih cepat, mungkin berlatih di sini, kecepatan peningkatannya 10 kali lipat dari dunia luar. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri, sebulan kultivasi di sini pasti sebanding dengan dunia luar selama 10 bulan, atau bahkan lebih lama. Aku tidak tahu Pulau Suci Malaikat berapa lama bisa dibuka, selama periode ini, selain menangkap 7 pola ilahi dan berusaha menemukan batu Sansheng terlebih dahulu, waktu lainnya paling baik digunakan untuk kultivasi, dan berusaha keluar dari Pulau Malaikat untuk memasuki Raja ke-10. Xiaoyu diam-diam memutuskan untuk mengeluarkan bola harimau putih, dan langkah pertama adalah menemukan batu Sansheng. Dibandingkan dengan 7 pola dewa, dalam pikiran Xiaoyu, lebih penting untuk menemukan batu Sansheng terlebih dahulu. Lagi pula, setelah menemukan batu Sansheng terlebih dahulu, binatang buas putih dari binatang buas itu dapat menjadi Tyrannosaurus Rex. Keempat binatang buas besar itu diharapkan dapat mengembangkan Tyrannosaurus Rex, dan siapapun yang berhasil berevolusi bergantung pada orang yang memegang manik-manik yang diubah oleh keempat binatang buas besar mereka. Setelah bola harimau putih dikeluarkan, Xiaoyu melihat bahwa vitalitas langit dan bumi tampaknya ditarik, dan dengan gila-gilaan menyapu ke dalam bola, sehingga bola harimau putih memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, dan suasana redup di dalamnya berangsur-angsur menjadi jelas, dan sosok harimau putih juga muncul di sini. Raungan itu mendesis dalam. Tanpa berbicara, Xiaoyu dapat merasakan keterkejutan Baihu. Ini adalah Pulau Suci Malaikat, tempat aku dilahirkan. Baihu terdengar dengan emosi yang tak terbatas, terlihat sangat kecil di dalam manik-manik, tetapi terasa sangat kuat. Ini adalah kekuatan binatang buas. Sedikit bingung dan sedikit meleset, aku tidak pernah berpikir aku bisa kembali lagi dan mengangkat kutukan sialan itu. Xiaoyu berkata, bukankah Pulau Suci Malaikat dibuka setiap beberapa jam? Kau belum pernah kembali sebelumnya. Baihu menghela nafas, aku tidak bisa kembali. Belum lagi para malaikat awalnya menetapkan beberapa mantra pembatas usia untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika kau tidak memiliki guntur roh dan angin roh sebelumnya, bahkan jika kau kembali, aku khawatir aku mungkin akan oleh karena itu, kehilangan vitalitas adalah yang terburuk. Itu disegel 2 kali sebelum kau melihatnya. Begitu aku muncul, itu menarik banyak vitalitas. Sebenarnya, itu adalah semacam segel bagiku. Itu hanya efek guntur roh dan angin. Aku tidak memiliki efek. Petik 2. Xiaoyu terkejut untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka bahwa bakat langit dan bumi baru saja diserap, tetapi itu sebenarnya adalah segel yang diperkuat terhadap Baihu. Keluarga malaikat tampaknya sangat memperhatikan keempat binatang besarmu. Apakah karena kalian berempat adalah yang paling menjanjikan untuk berevolusi menjadi T-Rex? Xiaoyu bertanya. Baihu berkata, itulah sebabnya, para malaikat telah menyegel ingatan kita. Jika ada beberapa gambar terfragmentasi dari kita berempat yang dapat melarikan diri dari para malaikat dalam ingatan yang kudapat, aku ragu apakah kita berempat digerakkan oleh para malaikat. Dengan tangan dan kaki, sejauh yang kutahu, tampaknya Tyrannosaurus menekan keluarga malaikat. Ketika sampai pada pengekangan, Xiaoyu tiba-tiba teringat pada Maria dalam Dewa Tiga Warna dan dia juga tampaknya secara alami takut pada Tyrannosaurus Rex. Bahkan jika Tyrannosaurus Rex yang dibentuk oleh keterampilan bertarungnya sangat realistis, itu semua salah. Dengan kekuatannya yang setengah-setengah, kekuatan sepertiga masih belum mencapai puncak raja. Master tingkat tinggi dapat melawan, tetapi karena napas Tyrannosaurus Rex, dia dikalahkan dalam menghadapi serangannya sendiri. Tyrannosaurus Rex tampaknya menahan banyak ras atau orang secara alami. Bagaimana dengan situasimu? Xiaoyu bertanya. Baihu berkata, mulai sekarang, aku akan mengendalikan 2 kekuatan Spirit Thunder dan Spirit Wind untuk memengaruhi segel. Kamu harus menemukan batu Sansheng dalam waktu sebulan, dan harapanku ada di sana. Tenang, aku akan menjadi orang pertama yang menemukan batu Sansheng. Kata Xiaoyu, batu Sansheng, batu Sansheng. Baihu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya perlahan-lahan mulai memudar. Manik-manik bundar White Tiger kembali redup. Xiaoyu menyimpannya, memilah suasana hatinya, dan membuka sinertong secara menyeluruh. Dia melihat sekeliling.
Karena tidak ada jejak informasi San Shengxi, dia tidak dapat menentukan arah tertentu. Xiao Yu hanya dapat memilih untuk menemukan arah sendiri. Menilai arah sedikit, dan merasakan perubahan vitalitas dunia, Xiao Yu memilih untuk pergi ke barat. Kekuatan langit dan bumi di barat paling tidak stabil. Xiao Yu membersihkan sedikit, dan kemudian terbang maju pada ketinggian sekitar 1 meter dari tanah. Di wilayahnya, semangat juang yang dikonsumsi oleh penerbangan sudah dapat diabaikan, dan vitalitas dunia sangat melimpah, jadi tidak perlu khawatir tentang konsumsi. Terbang sepanjang jalan, Xiao Yu menyerap vitalitas dunia. Dia berusaha untuk terobosan awal dan memasuki tingkat atas tingkat Raja Surgawi, sehingga untuk memanfaatkan hari pembukaan Pulau Suci Malaikat, dia akan memengaruhi wilayah tingkat 10 Raja. Hanya dengan memasuki tingkat 10 Raja kita dapat benar-benar mencapai puncak benua. Saat dia terbang, Xiao Yu mencium aroma yang kuat, sangat memabukkan, dan jari kelingking tangan kirinya sedikit bergetar, memancarkan sedikit cahaya kemasan. Beracun, pengetahuan Xiao Yu tentang jari Yao Shen masih sangat dalam. Itu bisa jadi hanya beberapa aroma, dan jaraknya mungkin jauh, sehingga jari Yao Shen dapat menimbulkan induksi. Jelas, racun ini bukan racun biasa. Dia berhenti sejenak, tetapi memutuskan untuk memeriksanya. Setidaknya Anda bisa menyimpannya sendiri. Bagaimanapun, ada dewa obat yang menunjuk, dan Anda tidak takut. Mungkin di masa depan, Anda tidak akan bisa melawannya. Gunakan benda ini untuk memberi musuh pandangan yang bagus. Xiao Yu mengikuti tempat aroma itu datang, menyeberangi bukit, dan memasuki ngarai. Gunung-gunung di kedua sisi tingginya 10.000 meter, dan sangat dekat satu sama lain, seolah-olah ini adalah gunung tinggi yang telah dibelah oleh manusia. Ada gelombang deras yang jelas di ngarai, membuat suara-suara renyah, dan beberapa warcraft berjalan. Xiao Yu mencari aroma dan melihat dua bunga yang indah. Kedua bunga ini terletak di tebing sekitar 30 meter di atas tanah di sebelah kiri. Salah satunya berwarna ungu tua dan memancarkan aroma yang kuat. Hanya ada 3 kelopak, dan bunganya berwarna merah cerah, 2 warna. Kombinasinya sangat mencolok, dan yang lainnya adalah kelopak biru muda yang sangat biasa, yang sesuai dengan bunga ungu tua, tetapi terlihat sangat elegan. Aromanya juga panjang dan elegan, membentuk kontras yang tajam di antara keduanya. Xiao Yu mengulurkan jari kelingking kirinya dan mencondongkan tubuh ke depan. Ketika jarinya sekitar 10 cm dari kedua bunga itu, ada perubahan langsung. Darah kelopak biru pucat mengembun menjadi lingkaran cahaya biru pucat, mencair menjadi sedikit, terbang menjauh dari kelopak, dan langsung ke ekor kecil, sehingga warna jari kelingking cepat memudar, dan jari kelingking juga memancarkan sedikit halo, menyebar sedikit, dan menyelimuti bunga kelopak ungu tua, yang bersifat detoksifikasi. Yang satu menyerap kekuatan obat, dan jari dewa obat meningkat pesat, yang lain adalah jari dewa obat yang bersifat detoksifikasi. Xiao Yu secara alami memisahkan racun. Dia mengulurkan tangan dan mengambil bunga beracun. Tetapi sebelum menyentuh telapak tangannya, dia merasakan mati rasa kesemutan di tangan kirinya, dan kemudian dia kehilangan perasaannya. Xiao Yu menyeringai, diam-diam mengatakan bahwa itu beracun. Jari-jari obatnya masih berfungsi, dan semuanya sangat beracun. Saya dapat membayangkan sejauh mana mereka beracun, dan bunga-bunga biru muda itu menakjubkan. Latihan jari dewa obat pertama-tama mengubah warna jari menjadi kuning pucat, dan kemudian mencapai kuning, emas, dan kuning kemasan, dan kemudian berubah menjadi emas, kuning, dan kuning pucat. Akhirnya, keberhasilannya tidak berwarna, dan warna asli jari dipulihkan. Melihat bahwa jari-jarinya telah berubah menjadi kuning pucat, dan warna itu semakin gelap. Dia tahu bahwa dewa obat mengacu pada Dacheng. Apa asal-usul bunga biru muda ini? Xiao Yu tidak berani membayangkan, bahkan bunga yang aneh dapat membuat dewa obatnya mencapai keadaan Dacheng. Waktu berlalu setiap menit, warna jari kelingking di tangan kiri sangat dekat dengan Dacheng, dan warna kedua bunga itu juga telah memudar. Toksisitas dan kekuatan obatnya telah dikonsumsi. Bas, jari dewa obat tiba-tiba berhenti menyerap obat, dan tidak lagi melepaskan energi untuk detoksifikasi. Jari itu bergetar pelan. Di bawah tatapan Xiao Yu, warna jari kelingking tangan kiri berangsur-angsur berubah, dan warnanya sama dengan warna jari-jari lainnya. Dewa obat mengacu pada Dacheng. Pada saat yang sama, aliran udara dingin dari jari Yao Shen langsung masuk ke pikiran Xiao Yu, dan sebuah kata muncul dengan aneh di benaknya.
Isinya ternyata adalah sepotong xiao yang dibawa setelah jari Yao Shen. Kemampuan khusus yang ditemukan Yudu, mengapa paragraf seperti itu muncul di benak saya. Xiao Yu tidak dapat mengetahuinya, tetapi di era zaman kuno, peradaban sihir sangat mulia, dan tidak sulit untuk memahami beberapa metode magis, seperti metode pewarisan mantra garis keturunan. Andalan Ruo, darahnya dapat diubah menjadi darah murni Phoenix, bukankah itu luar biasa? Kebangkitan dan kematian serigala-serigala yang sombong yang dialami secara langsung juga sedang diverifikasi, misteri era kutukan yang mulia di zaman kuno. Setelah Xiao Yu memastikan bahwa tidak ada kelainan, ia dengan hati-hati membaca bagian ini yang muncul di benaknya dari udara tipis, dengan sedikit konten dan hanya beberapa kata. Obat dewa mengacu pada Dacheng, yang dapat menyelesaikan semua kutukan. Tidak mengutuk, Xiao Yu sedikit terkejut dengan kalimat ini. Anda harus tahu bahwa kutukan adalah jenis kutukan, dan itu adalah kutukan yang sangat jahat. Obat dewa mengacu pada fakta bahwa itu memang sangat bebas racun, tetapi tampaknya tidak terkait dengan kutukan. Tetapi pikirkan tentang keberadaan kata-kata aneh ini, Xiao Yu berbisik dalam hatinya, apakah ada misteri di dalamnya yang benar-benar dapat mengangkat kutukan itu. Merasakan jari dewa obat, Xiao Yu dengan lembut menyentuh bunga-bunga ungu tua, yang juga sangat beracun, dan bahkan jika itu lemah, itu lebih kuat daripada apa yang disebut racun mengerikan di daratan. Xiao Yu mengarahkan jarinya, dan tidak ada fluktuasi energi, dan dia melihat bahwa bunga ungu tua itu berangsur-angsur layu, dan tidak ada jejak racun. Dia melihat jari-jarinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah dewa obat mengacu pada Dacheng, dia benar-benar cabul. Xiao Yu mencoba menyerap bunga-bunga biru muda, tetapi tidak berpengaruh. Dia tidak dapat menyerapnya, dan dia akan memetiknya. Dia melihat sekeliling lagi. Tidak ada bunga yang aneh, tetapi hanya dua bunga ini telah membuat Xiao Yu merasakan misteri Pulau Suci Malaikat dan dapat mengandung bunga-bunga seperti itu. Harta karun aneh macam apa yang membuat Pulau Suci hari itu? Dia naik ke udara dan terbang ke puncak salah satu gunung. Gunung itu tingginya puluhan ribu meter. Berdiri di sini, melihat ke bawah ke pegunungan, menghadap ke bumi yang luas, semuanya ada di mata. Dia juga melihat beberapa orang. Di sisi timur gunung ini, ada sekitar ratusan orang yang berlari kencang ke satu arah. Tak seorang pun dari mereka yang mengenal Xiao Yu, tetapi karakteristik sekelompok wanita membuat Xiao Yu mengenalinya sekilas. Orang-orang ini datang dari surga. Wanita yang Dan Yi, ada sekitar 2 atau 300 pria di suku Tianyang, dan 2 atau 300 wanita di suku wanita sayap. Berjalan satu sama lain tampaknya akan pergi ke tujuan manapun. Tampaknya apa yang disebut ketidakmampuan untuk menembus leluhur yang ditetapkan oleh para wanita Tianyang dan Wing itu palsu, dan mereka mampu mengirim begitu banyak orang sekaligus. Xiao Yu menyentuh dagunya dan menyaksikan kemajuan pesat mereka. Dia bergumam tanpa henti, apa tujuan mereka? Apakah mereka mencapai kesepakatan dengan kota Shenwu? Atau apakah mereka punya ide lain? Untuk kedua ras ini, Xiao Yu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pada awalnya, Kaisar Sila bersatu dengan seni bela diri untuk menjebak dirinya sendiri. Meskipun dia kemudian mengeluarkan sebuah token dan menyatakan kesediaannya untuk memberi kompensasi tanpa syarat, mereka tidak memiliki jejak apapun. Kesan bagi Xiao Yu sangat salah. Para wanita bersayap telah dimasukkan ke dalam kubu yang bermusuhan, setidaknya hubungan mereka dengan kota Shenwu tidak jelas dan tidak begitu polos. Pulau Suci para malaikat penuh dengan misteri dan harta karun. Kamu pasti telah menemukan sesuatu dengan begitu cepat. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri dan ingin mengikutinya secara diam-diam. Jika itu bagus, rebutlah. Begitu dia hendak pergi, dia melihat sekelompok orang bergerak cepat di sisi barat gunung. Ada pria dan wanita, dan jumlahnya harus dijelaskan dalam jumlah yang sangat besar. Ada 3 atau 4 ribu orang, dan masih ada di belakang mereka. Beberapa kelompok harus tersebar. Di Mercedes yang cepat, rambut mereka berkibar dan telinga mereka yang runcing terekspos, yang juga menunjukkan bahwa identitas mereka berasal dari rawa-rawa barat. Xiao Yu menyipitkan mata dan menatap orang-orang rawa barat ini. Masuk akal bahwa rawa-rawa barat pada dasarnya terjerat dengan air dan tidak dapat dilepaskan untuk waktu yang lama. Namun, para pemuda rawa barat ini sekarang ditempatkan di Pulau Suci Malaikat secara kolektif. Dari segi kuantitas, ini jelas di luar jangkauan toleransi, dan tidak seorang pun dapat menjamin apakah mereka satu-satunya. Jika demikian,
Orang-orang rawa barat telah memecahkan masalah tidak dapat melarikan diri dari sumber air. Memikirkan hal ini, pikiran Xiao Yu tidak dapat membantu tetapi memunculkan apa yang terjadi di kerajaan Turo. Pada saat itu, Dewi Gemingde berkolusi dengan rawa barat dan membentuk 10 keluarga besar yang ada selama 1 atau 2.000 tahun. Dihancurkan oleh Xiao Yu, dan berbagai pihak juga mengirim para ahli untuk mengepung Gemingde dan yang lainnya. Di antara mereka, karena Gemingde adalah dewa ketidakpedulian, kemampuannya untuk bermain trik tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, seorang master keluarga Wu pada saat itu membaca ingatan Gemingde, jadi Gemingde menguasai apakah ada cara untuk mengeluarkan orang-orang rawa barat dari rawa. Apakah ini juga diajarkan oleh keluarga Wu? Seni bela diri juga berkolusi dengan rawa barat. Awalnya, beberapa panglima perang di rawa barat kehilangan sebagian dari mereka, tetapi rawa-rawa barat sudah ada sejak lama dibandingkan dengan bencana alam. Bolehkah saya bertanya apakah mereka tidak memiliki puncak panglima perang? Bahkan jika ada kaisar perang semu, kemungkinan besar itu tidak akan muncul sepanjang waktu, ditambah kekuatan suku Tianyang dan suku wanita sayap. Xiao Yu tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan keluarga Wu dan berani menghancurkan keluarga Han dan menyerap sebagian kekuatan keluarga Han. Ada alasan alami untuk ini, ditambah dengan dukungan dari protos es dan salju. Sederhananya, suku Tianyang dan suku wanita sayap telah ada selama 6.000 tahun. Kuncinya adalah bahwa mereka tidak pernah campur tangan di daratan. Mereka telah meningkatkan energi. Siapa yang berani menjamin berapa banyak kekuatan tersembunyi yang mereka miliki? Panggilan. Dengan desahan lega, Xiao Yu merasa bahwa jalan di depan masih sangat sulit. Dia tidak begitu dekat dengan kemenangan seperti yang dia bayangkan, dan masih perlu membawa beban. Xiao Yu menyaksikan kedua belah pihak, meskipun mereka dipisahkan oleh gunung setinggi 10.000 meter, mereka tidak saling melihat, tetapi mereka berada di arah yang sama. Jadi mereka berencana untuk cukup melihat apakah ada sesuatu yang menarik mereka di depan mereka. Operasi, melacak di belakang mereka. Untuk kedua belah pihak, Xiao Yu memilih untuk berbaring di belakang gadis-gadis yang Danwing hari itu. Alasannya sangat sederhana. Meskipun orang-orang rawa barat tidak memahami teknik tembikar, di beberapa tempat, seperti di mana ada air tanah, mereka itu juga dapat menyelinap, dan mudah ditemukan. Selama tindak lanjut, Xiao Yu juga melihat dua orang yang telah bertemu, satu adalah Zorik dari suku Tianyang, dan satu dari suku wanita sayap. Keduanya juga telah berpartisipasi dalam Yun Meng Yao di Kaisar Sila tahun itu. Yang disebut duel adalah duel. Mereka berdua masih sangat canggung pada saat itu, tetapi mereka hanya kekuatan bumi. Sekarang mereka juga membuat kemajuan pesat, dan mereka telah memasuki ranah tingkat suci. Prestasi masa depan tidak terbatas. Suster Lilith, apa yang kita lakukan terburu-buru seperti ini? Apakah ada penemuan? Dengan cemas, Ani bertanya kepada seorang wanita cantik bersayap yang tampaknya adalah pemimpin Tianyang dan wanita bersayap. Gadis bersayap bernama Lilith berkata, "Aku akan tahu saat aku sampai di sana." Oh, Ani cemberut, tidak senang, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Lilith, Xiao Yu sangat terkesan dengan nama itu, karena ketika dia berada di pulau-pulau suci, dia mengetahui dari krona yang lebih tua dari Pulau Suci bahwa Lili, suku wanita bersayap, memiliki darah perang. Yang disebut memiliki darah perang adalah keterikatan untuk bertarung dan mengejar seni bela diri, yang tidak kalah dengan para jenius super seperti Yan Lingwu dan Yulan Ruo. Ini Lilith, Xiao Yu fokus padanya. Dilihat dari usianya, sekitar 20 asteris tahun, yang merupakan ambang batas usia yang cocok untuk masuk ke Pulau Suci Malaikat. Xiao Yu berkata dengan sedikit terkejut, gelandang kelas surgawi. Dia benar-benar telah mencapai kelas setengah baya. Kekuatan eksternal, murni diolah oleh dirinya sendiri. Wanita ini benar-benar tidak lebih buruk dari tarian Yanling. Dia diam-diam menempatkan Lilith ke dalam jangkauan musuh utama, dan jika dia bisa menyingkirkannya, dia harus segera dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Siapa? Saat dia terbang, Lilith berhenti tiba-tiba, dan dia berdiri diam di udara. Sayap putihnya di belakangnya terentang, tatapannya menatap Xiao Yu ke arah listrik. Xiao Yu menjerit dengan sangat keras, menyelinap ke tanah dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa melihat Lilith dengan tatapan membunuh, dan dia akan mampu bereaksi. Wanita ini terlalu mengancam. Tidak seorang pun. Ani melihat sekeliling dengan bingung. Lilith berkata dengan dingin, "Tidak mungkin.
Aku terlahir dengan indera induksi yang tidak biasa, tetapi siapapun yang membunuhku dapat dirasakan dalam jarak 200 meter. Haruskah kau mencarinya? Kata Ani. Tidak perlu, orang ini dapat datang dan pergi dengan bebas tanpa terlihat olehku. Sulit juga untuk menemukannya. Kita percepat perjalanannya, kata Lilith. Selanjutnya, kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Xiaoyu juga memperhatikan bahwa Lilith tampaknya tidak peduli, tetapi dia sudah menyadarinya. Jika dia terlalu dekat, dia mungkin masih dapat ditemukan. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk pergi bersama mereka di tempat yang berjarak sekitar 300 meter dari mereka, tidak sejajar dengan mereka. Dia terbang seirama dengannya sejauh lebih dari 3000 meter. Xiaoyu terus mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Akibatnya, dia ditemukan menyelinap di bawah tanah saat melewati sebuah gua. Anak muda, berhenti. Sebuah suara tua terdengar di telinga Xiaoyu, yang telah maju ke bawah tanah melalui operasi tanah. Suara ini juga mengejutkan Xiaoyu. Teknik gerabahnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun, dan teknik itu ditemukan di gerabah. Yang membuatnya semakin aneh adalah bahwa suara dan judulnya tampaknya menunjukkan bahwa dia adalah seorang lelaki tua, dan hukum Pulau Suci Malaikat adalah bahwa dia dapat masuk di bawah usia 30 tahun. Suara tua yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyu untuk sementara kehilangan minat pada tujuan suku Tianyang, suku wanita sayap, dan orang-orang rawa barat. Karena jika itu adalah lelaki tua itu, aturan Pulau Suci mungkin akan dilanggar hari itu, jadi dia bisa memobilisasi generasi yang lebih tua untuk datang lebih awal dan membunuh semua musuh ini. Tetapi Xiaoyu selalu merasakan sesuatu yang salah. Dia muncul dari tanah, berdiri di pintu masuk gua, dan pada saat yang sama bersiap untuk pertempuran agar tidak dihitung. Kamu berhati-hati, suara tua itu terdengar lagi. Kemudian terdengar langkah kaki yang berat. Di sudut gua, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu, wajah keriput dan tubuh kurus keluar perlahan. Itu benar, dia benar-benar lelaki tua. Pandangan pertama Xiaoyu pada lelaki tua itu bukanlah untuk melihat penampilannya, tetapi untuk merasakan napas kehidupannya, yang tidak dapat disembunyikan. Dia dapat menentukan sekilas bahwa usia orang itu setidaknya 400 tahun atau lebih. Untuk waktu yang lama, itu bukan kepura-puraan. Kamu, Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Lelaki tua itu berkata dengan enteng, masuklah dan bicaralah. Anak muda, sebelum aku mati, kuharap kau dapat membantuku menyampaikan sebuah rahasia. Sebelum mati, menyampaikan rahasia, Xiaoyu mengerang sebentar sebelum memasuki gua. Tidak ada pengaturan khusus di dalamnya, dan tidak ada yang namanya mantra, jadi dia sedikit lega. Lelaki tua itu melambaikan tangan. Tirai cahaya terbentuk di pintu masuk gua, yang memutus dunia luar. Hanya satu tangan ini yang membuat Xiaoyu diam-diam mengagumi bahwa dia takut itu akan sulit dicapai. Duduklah. Lelaki tua itu duduk di lantai dengan posisi menyilang. Melihat ini, Xiaoyu juga duduk. Pinggangnya lurus. Jika ada bahaya, dia dapat merespons kapan saja, menyerang atau menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat ekspresi Xiaoyu, lelaki tua itu mengangguk sedikit. Ya, kamu sangat berhati-hati. Mungkin itu adalah pilihan yang beruntung untuk menemukanmu untuk menyampaikan rahasiaku. Senior, aku tidak mengerti. Kata Xiaoyu, aku tahu kau punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadaku. Kau tinggal bertanya saja, aku tahu semua jawabannya, kata lelaki tua itu. Kalau begitu berani bertanya kepada para senior, mengapa kau memilihku untuk berkomunikasi? Xiaoyu pertama-tama menyingkirkan keraguan terbesar dalam benaknya. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, karena aku melihat potensi dalam dirimu. Kemudian dia menunjukkan sedikit kepahitan, dan mendesah, aku telah tinggal di pulau para malaikat selama hampir 700 tahun, dan aku memasuki para malaikat. Aku tidak tahu berapa banyak orang di pulau itu, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat memuaskanku. Potensi mereka mungkin bagus, tetapi mereka jauh dari memenuhi syarat untuk menyampaikan rahasia itu kepadaku, atau bahkan untuk mengetahui rahasia itu. Potensi, Xiaoyu mengangkat alisnya. Benda ini dapat dilihat sebagai kelas 10 raja, tetapi lebih maju, sulit untuk melihat di level rendah. Bagaimanapun, pertumbuhan seseorang bukan hanya tentang potensi, tetapi juga tergantung pada ketekunan orang ini, dan kesempatan hidup, sangat diperlukan. Lalu ada lelaki tua ini yang telah tinggal di Pulau Malaikat selama 700 tahun. Ini adalah angka yang luar biasa. Dalam 700 tahun,
bukankah kekuatannya mencapai ketinggian yang sangat tidak normal? Tetapi Xiao Yu dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu tampaknya hanya setingkat Raja Surgawi. Kecuali jika dia memiliki cara khusus untuk menyembunyikan kekuatannya, apakah itu perlu? Dari penglihatanku, potensimu sangat tinggi. Lelaki tua itu berkata di sini, berhenti, dan terkekeh. Ya, tampaknya operasi mata spiritual tidak hanya hilang selama 1000 tahun yang lalu, tetapi juga semua orang itu dilupakan, jadi kamu mungkin tidak percaya pada kemampuan untuk melihat potensinya. Xiao Yu memang pertama kali mendengar nama operasi mata roh. Dia berkata, operasi mata spiritual. Kedengarannya aneh bagiku. Aku sudah membaca banyak buku, dan aku tidak berani berbicara tentang membaca buku, tetapi aku dapat mengatakan bahwa aku terlibat dalam keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Operasi mata spiritual ini, menurutku, memang pertama kali aku mendengarnya. Ini tidak mengherankan. Bahkan di keluargaku, sangat sedikit orang yang tahu bahwa operasi mata spiritual itu ada, karena setiap generasi dalam keluarga, atau bahkan generasi, memiliki satu orang yang dapat melakukan operasi mata spiritual. Setelah itu, keluarga itu hancur. Tidak ada yang tahu operasi mata spiritual. Orang tua itu berkata dengan ringan, mungkin keluarga kuno besar yang menghancurkan keluarga kita tidak tahu bahwa ada operasi mata spiritual, tetapi menurutku kamu hanya perlu sedikit percaya. Artinya, operasi mata spiritual memiliki banyak kemampuan. Salah satunya adalah dapat melihat seperti apa potensi seseorang dan seperti apa batas kehidupan seseorang. Sama sekali tidak ada yang salah dengan operasi mata spiritual. Percaya, bagaimana cara percaya? Kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, bagaimana aku percaya padamu? Xiao Yu berkata demikian, saya tidak tahu siapa yang memiliki potensi terbesar di antara banyak master yang telah Anda lihat selama berabad-abad di Pulau Malaikat para pendahulu ini. Apa pencapaian utama mereka? Dia sedang menguji lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu benar-benar dapat mengatakan beberapa, atau orang yang hidup, maka apa yang disebut operasi mata spiritualnya cukup benar. Yang tertinggi, itu adalah seorang anak bernama Ling Zunxin, atau seorang pemanah. Lelaki tua itu berkata dengan pelan. Hati Xiao Yu tergerak. Dia telah berkomunikasi dengan surat Raja Panah Berdaulat. Untuk saat ketika pedang raja-raja datang ke Pulau Suci Malaikat, dia mempraktikannya sendiri dan hanya memiliki sedikit kontak dengan orang luar, jadi jika orang tua itu dapat mengetahui waktu status penghormatan roh Raja Panah, seperti usia, wilayah, dan lokasi latihan, hampir benar. Bisakah pendahulu menjelaskan lebih lanjut? Kata Xiao Yu, saya puas dengan kehati-hatian Anda, tetapi terlalu berhati-hati, saya sering kehilangan banyak kesempatan. Orang tua itu berkata, ketika saya melihatnya, dia mungkin berusia 16 atau 17 tahun, jadi kekuatannya baik-baik saja, itu adalah level pelangi. Dan kekuatan panahnya sangat menarik, jadi saya belum melupakannya. Ya, untuk mengamatinya, saya juga menulis kata-kata, sering kali melakukan perjalanan ini, di sebuah batu besar di lembah yang dia tanam. Hati Xiao Yu bergetar, senior, saya percaya. Kata-katanya persis sama dengan yang disebutkan oleh Xiao Yu kepada Raja Panah Ling Zun saat itu, terutama 4 kata, sering berkunjung. Sepertinya si kecil itu masih hidup dan tidak ada hubungannya denganmu, itu bagus. Selama kamu percaya pada operasi mata spiritual, maka kata-kataku selanjutnya, meskipun itu akan membuatmu merasa sangat luar biasa, tetapi kamu harus mempercayainya saat kamu datang, karena kamu hanya perlu mengamati lebih banyak. Jika kamu tidak berkonsentrasi pada kultivasi, kamu pasti akan menemukannya. Kata lelaki tua itu. Xiao Yu mendengarkan dengan saksama. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia mengangguk puas, lalu mulai berkata, mata roh sangat akurat dalam mengamati potensi seseorang. Di antara banyak talenta muda yang telah saya amati, rasa hormat spiritual adalah yang pertama. Suelai dan Huo Kun adalah yang kedua setelahnya, tetapi keduanya adalah lawan yang mematikan, dan pertemuan itu pasti merupakan pertarungan hidup dan mati. Sebaliknya, mereka terus merangsang potensi dalam pertarungan, dan ada kemungkinan untuk menembus batas mereka sendiri di masa mendatang. Menurut penilaian saya, pencapaian keduanya ini juga merupakan puncak raja pertempuran. Agak sulit untuk melampaui level ini, tetapi hidup dan mati mereka di antara satu sama lain telah memberi mereka kesempatan untuk menerobos alam ini. Petik 2. Suelai telah mengambil langkah kunci, dia melancarkan serangan terhadap Kaisar.
kata Xiaoyu. Dampak pada kaisar, lelaki tua itu tersenyum dengan jijik. Hanya olehnya, dia ditakdirkan untuk gagal. Karena dia bisa menerobos dirinya sendiri, dia tidak memilih kekaisaran semu, tetapi dia memilih kaisar. Sulit di garis depan, dan Ling Zunxin diharapkan menjadi puncak kaisar perang semu. Adapun kamu, Xiaoyu mengangkat telinganya sedikit gugup. Karena bahkan mereka yang diharapkan mencapai puncak kaisar perang semu seperti Ling Zunxin dikecualikan, potensiku lebih tinggi. Dia masih tampak sedikit gugup. Dengarkan saja, lelaki tua itu berkata, kamu adalah orang keempat yang kulihat dalam 10 hari ini, yang diharapkan akan memengaruhi level kaisar pertempuran. 4. Kata Xiaoyu dengan heran. Awalnya, Xiaoyu merasa bahwa dia baik-baik saja, karena banyak orang mencapai kaisar perang semu karena kekuatan kaisar perang, tubuh setiap orang tidak tahan, dan jika Anda ingin memenuhi persyaratan, Anda harus berlatih sejak kecil dan menumbuhkan kualitas ke titik luar biasa, dan kemudian melalui beberapa petualangan, untuk mendapatkan beberapa benda seperti sumsum es untuk melatih tubuh, dan dia juga mempraktikkan teknik latihan paling maju seperti latihan fisik Senlei, sehingga dia dapat mengatakan bahwa ada peluang tertentu tetapi hanya ada peluang tertentu. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar memasuki level kaisar perang. Apakah ada batasan lain? Tidak ada yang berani menentukan, dan menurut pemahaman Xiaoyu dari beberapa master top, ada batasan lain. Hampir 100%, sangat mustahil untuk mencegah seorang kaisar tunggal lahir selama puluhan ribu tahun. Adapun yang lain, Xiaoyu mengabaikan Dewa Tiga Warna. Dewa Tiga Warna dan hanyalah konspirasi Maria. Jadi lelaki tua itu berkata bahwa selain dia Xiaoyu, sebenarnya ada 3 orang yang melihatnya dalam 10 hari terakhir. Dia merasa sedikit tidak percaya. Bu, Xiaoyu menelan ludahnya, dan dia berkata agak datar, senior, siapa 3 orang lainnya yang kamu lihat? Bisakah kamu memberitahu yang lebih muda? Yang satu, adalah World of Warcraft. Itu selalu hidup di Pulau Malaikat. Aku telah berkomunikasi secara spiritual dengannya untuk waktu yang lama, tetapi itu adalah pertama kalinya aku bertemu beberapa hari yang lalu, seorang gadis bernama Yan Lingwu dengan potensi luar biasa memiliki semacam api malam. Tampaknya telah menerima semacam warisan, masa depannya tidak ternilai, tetapi potensinya sendiri juga merupakan puncak kaisar tempur semu. Hanya 10% atau 20%, yang lain bernama Ruyan, juga boneka wanita, tampaknya mendapatkan Xuan Ling, tetapi bakatnya sendiri lebih buruk daripada Yan Lingwu, jadi dia hanya memiliki kesempatan untuk menyerang kaisar setengah selesai. Kata lelaki tua itu, ternyata mereka berdua. Xiaoyu secara alami akrab dengan kedua wanita itu, Yan Lingwu dan Ruyan. Yan Lingwu termasuk dalam level orang gila yang berkultivasi dan tidak peduli dengan segalanya, jadi tidak sulit baginya untuk memiliki harapan. Itu juga merupakan bukti bahwa Ruyan baru saja mendapatkan Xuan Ling. Apa peluangku? Kata Xiaoyu, kamu memiliki peluang terbaik. Sejauh ini, ada sekitar 40% peluang. Kata lelaki tua itu. Xiaoyu tiba-tiba berkata, hanya 40%. Lelaki tua itu berkata, hanya 40%. Melihat ekspresi kecewa Xiaoyu, dia melanjutkan, sejauh yang aku tahu, selama kamu bekerja keras, 40% masih dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Kuncinya terletak pada dirimu, dan aku memilihmu, itu juga karena kamu memiliki peluang terbaik. Awalnya aku berencana untuk memilih Yan Lingwu, tetapi aku baru saja bertemu denganmu. Kemungkinan 40%, mungkin terlihat kecil, tetapi Xiaoyu juga tahu bahwa ini sudah bagus. Tidak ada peluang bagi keberadaan luar biasa seperti Raja Panah Ling Zunxin. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus bekerja keras dan harus mencapai Battle Royale. Senior, rahasia apa yang kamu ceritakan padaku? Setelah Xiaoyu mengetahuinya, jiwanya terkejut, suaranya sangat kuat. Rahasianya adalah ada sekelompok master misterius di Pulau Malaikat Suci. Ketika aku menginjakan kaki di Pulau Malaikat Suci pada hari pertama, mereka sudah ada di sini. Hari-hari untuk datang ke Pulau Malaikat Suci sudah sangat singkat, tetapi mereka berbeda denganku, karena Pulau Malaikat memiliki batasan usia. Siapapun yang berusia di atas 30 tahun, bahkan jika dia memasuki Pulau Malaikat sebelum usia ini, begitu dia mencapai usia 30 tahun, dia akan mulai menua dengan cepat. Dalam setahun, dia pasti akan mati, dan karena aku memiliki cara khusus, aku dapat bertahan selama beberapa tahun. Hari-hari ini juga aku telah mencapai level kuasi kaisar,
dan kemudian aku menggunakan level kuasi kaisar untuk memaksa kehilangan cara hidup. Kekuatannya masih terus melemah, bertahan hingga hari ini, tetapi orang-orang misterius itu tidak pernah menemui masalah seperti itu. Setelah hampir 700 tahun pengamatan, aku telah sampai pada suatu kesimpulan. Wajah lelaki tua itu menjadi sangat suram dan mengerikan. Xiao Yu dapat merasakan pembunuhan tanpa akhir dalam nadanya, dingin yang menggigit. Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki tua itu menenangkan pikirannya dan melanjutkan, kesimpulanku adalah bahwa Pulau Malaikat Suci telah memburuk. Orang-orang misterius itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan metode apa yang digunakan, tidak hanya tidak dibatasi oleh aturan Pulau Malaikat Suci, sebaliknya, mereka terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, dan jumlah mereka sangat besar. Bagaimana mungkin? Apakah penjaga daratan mengabaikannya? Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Lelaki tua itu tersenyum pahit, penjaga daratan, hei. Aku khawatir penjaga daratan bahkan tidak tahu bahwa ada sekelompok orang misterius di Pulau Malaikat Suci. Tidak, kan? Xiao Yu berkata dengan tidak percaya. Alasan mengapa penjaga benua ada adalah untuk menjaga stabilitas benua. Stabilitas alamiah bukanlah untuk merumuskan hukum, tetapi untuk memimpin perkembangan peradaban benua. Namun, karena kekuatan penjaga benua terlalu kuat, ketika penjaga benua didirikan, beberapa batasan telah ditetapkan, seperti beberapa tempat di dunia yang kelebihan berat badan, dan mereka yang dapat melanggar batasan tidak dapat melangkah setengah langkah. Jika tidak, mereka akan terpengaruh oleh kutukan, dan Pulau Suci Malaikat memadukan kedua jenis ini menjadi satu, jadi penjaga daratan tidak dapat menginjak Pulau Suci Malaikat. Selain itu, orang-orang misterius itu telah bertindak sangat rahasia. Selama 700 tahun ini, saya belum menemukan tempat persembunyian mereka. Setiap kali mereka bertindak, mereka berhati-hati dan waspada. Itu harus membunuh orang, dan tidak pernah pergi hidup-hidup. Kata lelaki tua itu. Xiao Yu membeku, dan berkata, karena mereka telah berada di sini begitu lama, mereka pasti sangat kuat. Mengapa mereka harus menjadi penguasa generasi muda? Apakah ada tujuannya? Ekspresi lelaki tua itu menjadi sedikit bersemangat, dan ada sedikit tanda membunuh di dalamnya. Berkata, setelah membunuh, maka seseorang akan dibangkitkan dengan beberapa cara. Generasi malaikat, apakah itu suku malaikat? Xiao Yu terkejut. Aku belum yakin, lelaki tua itu mengerang. Beberapa orang dari klan malaikat melarikan diri ke sini. Tidak diketahui apakah mereka adalah keturunan, tetapi mereka terlalu misterius dan berhati-hati, bahkan ketika aku berada di wilayah Kaisar Perang Semu. Bahkan ketika mereka tidak dapat mengambilnya, mereka bahkan menemukan keberadaanku dan mulai berburu, dan aku juga mempercepat penuaan dan mempercepat penurunan kekuatan. Ketika aku harus mencari tahu siapa orang-orang ini, aku harus menemukan seseorang. Terima rahasia-rahasia ini karena aku curiga masa depan mereka mungkin sangat buruk bagi kita manusia. Xiao Yu berkata tiba-tiba, itu tidak baik untuk manusia. Mereka bukan manusia. Orang tua itu berkata, ya, tidak, katakan saja mereka seperti itu, karena setelah mereka membunuh orang, mereka akan dibangkitkan. Yaitu dengan memasukkan telur naga terkutuk itu ke dalam tubuh mereka, dan mengubah mereka menjadi manusia, bukan naga. Katakan saja mereka tidak seperti itu, karena mereka tidak berbeda dengan manusia, tetapi mereka sedikit mirip dengan manusia. Apa? Xiao Yu tiba-tiba berdiri. Xiao Yu juga marah kali ini. Dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menggabungkan manusia dan naga dan mengubahnya menjadi kehidupan baru. Ini sama sekali tidak manusiawi. Tidak, Xiao Yu kemudian menemukan pertanyaan lain, jika mereka ingin menggabungkan manusia dan telur naga menjadi bentuk kehidupan baru, ada berapa banyak telur naga? Tidak banyak, mereka sudah ada sejak lama. Sudah habis. Saya baru saja memahami pertanyaan ini. Orang tua itu menjawab, pada akhir zaman kuno, untuk membunuh para malaikat, para naga berdatangan dalam jumlah banyak. Selain itu, surga dan bumi di pulau para malaikat terlalu kaya dan makmur, akibatnya, jumlah naga yang awalnya memiliki kemampuan reproduksi yang sangat buruk meningkat tajam. Oleh karena itu, ada banyak telur naga yang tersisa, tetapi entah bagaimana, naga yang masih hidup mengalami pukulan yang menghancurkan, tetapi sebelum naga itu mati, untuk menjaga mereka keturunan mereka sendiri, mereka memberikan kutukan yang sangat kuat pada keturunan mereka, dan kutukan ini tidak akan pernah membuat telur naga menembus cangkang kecuali jika diangkat. Petik 2.
Kutukan semacam ini dapat membuat orang yang memperhatikan telur naga menyentuh telur naga, itu akan menyebabkan telur naga meledak, dan kekuatan yang dihasilkan akan cukup untuk merusak kaisar perang semu yang kuat, dan bahkan beberapa mungkin adalah telur naga suci. Kaisar perang semu memiliki kemungkinan untuk membunuh, jadi setelah bertahun-tahun penelitian, mereka telah menemukan beberapa cara untuk menghilangkan kutukan itu. Setelah kutukan itu terangkat, setelah telur naga menetas, naga itu tumbuh besar dan sering menyerang. Pembunuhan tuan terjadi, dan mereka tahu bahwa kutukan itu tidak lengkap, dan kutukan itu berubah sedikit sampai mereka belajar menggabungkan orang dengan naga. Petik 2. Xiao Yu berkata dengan raut wajah, sekelompok bajingan. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, mengapa para senior tidak mengeluarkan ini? Lelaki tua itu tersenyum pahit, saya melakukannya secara alami, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Tetapi jika Anda tidak dapat mempercayai sesuatu karena saya dapat mengatakan sesuatu tentang rasa hormat spiritual, bahkan sekarang, apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda mempercayainya sepenuhnya? Xiao Yu bertanya pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa benar-benar mempercayainya. Hei, saya tidak punya bukti. Itu satu hal. Yang lebih penting adalah orang-orang itu bertindak terlalu rahasia. Mereka tidak meninggalkan kehidupan. Lelaki tua itu menghela nafas. Dan ada satu hal lagi, Anda harus jelas, bahkan jika Anda memberitahu orang lain, apa yang bisa kita lakukan. Belum lagi penjaga daratan dibatasi dan tidak mungkin untuk masuk. Bahkan jika orang lain berusia lebih dari 30 tahun, mereka tidak dapat memasuki Pulau Suci Malaikat. Masih tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang orang-orang misterius ini, dan Anda diharapkan menjadi kaisar perang. Begitu Anda menjadi kaisar perang, Anda memiliki kesempatan untuk mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang ini, dan Anda memiliki harapan untuk membunuh mereka sepenuhnya. Petik 2. Xiao Yu tersenyum pahit, rahasia para senior juga merupakan tugas. Bagi saya, itu sangat berat. Anda mungkin tidak tahu situasi di luar. Orang tua itu berkata, berat, juga harus didukung. Sekelompok orang misterius seperti itu, jika Anda memperlakukan mereka, kemungkinan besar akan punah menunggu Anda di masa depan. Perkembangan mereka terlalu cepat. Saya dapat menyimpulkan bahwa mereka akan berada dalam 10 tahun. Keluar dari Pulau Malaikat Suci. Petik 2. Jika saya dapat mempelajari bagaimana para pendahulu saya dapat tetap tidak terpengaruh untuk waktu yang lama di Pulau Malaikat ini, saya pikir mereka dapat diselesaikan di Pulau Malaikat. Kata Xiao Yu. Orang tua itu menghela nafas, saya juga berpikir, bagaimana saya bisa tinggal di Pulau Malaikat untuk waktu yang lama terkait dengan darah keluarga saya. Tanpa darah saya tidak dapat menggunakannya. Dia berdiri, perlahan berbalik dan berjalan ke dalam gua. Saya harap Anda dapat mengambil tanggung jawab ini, dan sekarang saya akan menggunakan vitalitas terakhir untuk menyelesaikan kutukan pada orang-orang misterius ini, dan memperpanjang waktu mereka di Pulau Malaikat Suci sebanyak mungkin. Melihat bagian belakang orang tua yang perlahan pergi, Xiao Yu tiba-tiba melahirkan semacam gerakan dari jiwa. Tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi dia telah menghabiskan 700 tahun tanpa suara untuk manusia. Berapa banyak kepahitan, dan penderitaan. Xiao Yu merasa sakit di hatinya, berkata, Senior, beranikah kamu menanyakan nama belakangmu? Namaku Namong Ge, orang terakhir dalam keluarga Namong. Suara lelaki tua itu bergema di gua, dan sosoknya menghilang di sudut Namong Ge. Orang terakhir dalam keluarga Namong. Nama belakang ini, arti dari orang terakhir ini, semuanya menyebabkan Xiao Yu menaruh pikirannya pada sisa-sisa harta keluarga Namong yang membuat seluruh benua dan semua kekuatan menjadi gila. Dapatkah dikatakan bahwa lelaki tua ini adalah keluarga Namong yang hancur ribuan tahun yang lalu? Satu-satunya keturunan. Jika demikian, itu bahkan lebih mengagumkan. Pria ini memiliki pikiran yang luas dan dapat digambarkan oleh laut. Xiao Yu ingin bertanya tentang keluarga Namong, tetapi dia menyerah karena dia merasa bahwa jika dia bertanya, ada rasa bersalah untuk Namong Ge. Perlahan mundur, Xiao Yu melangkah keluar dari gua. Pada saat ini, suku Tianyang, suku wanita sayap, dan pria rawa barat telah pergi. Dia tidak lagi mengejarnya, tetapi hanya mengingat setiap detail percakapan dengan Namong Ge. Dia berharap Namong Ge mengatakan semuanya salah, tetapi intuisi mengatakan kepadanya bahwa itu lebih mungkin benar. Dengan suasana hati yang rumit, Xiao Yu berjalan tanpa tujuan.
Dia menemukan bahwa ada terlalu banyak rahasia di Pulau Malaikat, dan masing-masing tampaknya memiliki daya tarik yang gila dan menyesakkan. Keluarlah dari gunung ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan angin dingin yang sejuk membuat seluruh tubuh Xiaoyu terbangun. Dia mendongak, menatap langit biru, dan menatap awan putih yang bertitik-titik. Dia berkibar dengan santai, dan suasana hatinya jauh lebih ceria. Bagaimanapun, hanya ada satu masalah. Itu adalah pencapaian kaisar. Selama Anda menjadi kaisar, masalah apapun tidak akan lagi menjadi masalah dan Anda dapat menyelesaikannya di tangan. Jadi Xiaoyu lebih bersemangat untuk berkultivasi, lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya, dan bahkan lebih bersemangat untuk memengaruhi kaisar sesegera mungkin, dan menjadi orang yang benar-benar dapat mengendalikan segalanya dengan satu tangan. Xiaoyu mengemas suasana hatinya dan siap untuk berangkat. Masih ada lebih banyak musuh di Pulau Malaikat, dan jalannya masih penuh duri. Bas, Xiaoyu terbang kurang dari 10 menit, dan dia merasa bahwa tampaknya ada beberapa fluktuasi energi yang datang dari samping. Meskipun tidak terlalu kuat, dia tidak lolos dari induksinya. Sinar tong segera diluncurkan sepenuhnya, dan Xiaoyu mendengarkan dengan saksama. Suara yang sangat halus datang dari sebuah hutan di arah tenggara. Xiaoyu mendarat di tanah, melakukan pekerjaan tanah, dan mencapai hutan sejauh 100 meter. Dia berdiri di dedaunan lebat pohon yang menjulang tinggi, dan melihat dua orang mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuh mereka, dengan cahaya merah samar dari tongkat kutukan melayang di depan mereka. Satu mengikuti tongkat kursor, satu dari mereka masih membaca mantra, tampaknya memanipulasi tongkat kursor, dan yang lainnya memegang pedang tajam yang terang untuk melindunginya. Siapa ini? Apa yang mereka lakukan? Xiaoyu bingung, dan berdiri menonton dari tempat yang tinggi. Dia tidak muncul, dan dia memperhatikan situasi di sekitarnya. Tongkat kursor itu tampaknya memiliki beberapa efek misterius, membimbing jalan ke depan. Setelah sekitar 1 menit, tongkat kursor itu berhenti bekerja, dan pria yang mengucapkan mantra itu meraih tongkat kursor dan menunjuk ke kakinya. Itu di sini. Tuan yang memegang pedang itu mengangguk sedikit, lalu mengangkat pedang itu, dan berlari pelan di tanah. Dengan berlari pelannya, tanah itu berangsur-angsur mereda. Dia juga berkata dalam mulutnya, Tuan berkata kali ini malaikat pembukaan Pulau Suci akan menjadi tindakan terakhir kita. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kamu bahkan tidak mengerti itu, yang berarti bahwa kita mungkin akan meninggalkan Pulau Suci Malaikat dan memasuki benua Chiao, kata pria yang mengendalikan tongkat kutukan itu. Benarkah ini? Kata Tuan pedang itu saat dia sedang sibuk. Kita juga punya batasan sendiri. Kita tidak bisa dengan mudah terlibat di benua Chiao. Itu akan menyebabkan batasan fatal di tubuh kita. Apakah orang dewasa sudah menemukan cara untuk mengangkat ini? Solusi untuk masalah ini, itulah kodrat, tetapi orang dewasa seperti dewa. Aku juga berpikir bahwa orang dewasa mungkin menjadi dewa. Isi percakapan antara keduanya diperkenalkan ke telinga Xiaoyu. Dia hampir berani menyimpulkan bahwa keduanya adalah dua dari kelompok Pulau Suci Malaikat Misterius yang dijelaskan oleh Namongge, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Xiaoyu memperhatikan dengan tenang, dia tidak mengambil tindakan. Karena Namongge dapat mengatakan bahwa orang-orang ini tertutup, dan dia selalu tidak dapat menangkap buktinya, pasti ada beberapa cara khusus, jadi dia ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi. Karena ini adalah yang terakhir kalinya, bisakah kita mulai bekerja dengan para master berbakat itu? Mereka memiliki banyak rasa iri di tangan mereka. Jika kamu ingin menemukan kematian, kamu pergi saja dan melakukannya. Orang dewasa memiliki 3 perintah dan 5 aplikasi. Siapapun yang merupakan master tingkat jenius yang memasuki Pulau Suci Malaikat harus mengupas dan kram. Aku tahu, tapi, bukan apa-apa, tapi karena orang dewasa berkata begitu, itu ada alasannya, dan kamu juga harus mengerti bahwa semua master berbakat yang datang pasti memiliki latar belakang yang kuat. Begitu mereka mati secara misterius, mereka pasti akan dilacak oleh orang lain. Ada kemungkinan untuk menemukan keberadaan kita dan mengacaukan rencana orang dewasa. Itu benar, orang-orang ini terlalu penting untuk kekuatan besar manapun. Ini adalah hal yang pasti. Kita berlatih di Pulau Suci Malaikat. Mereka berlatih di luar dan meningkat lebih cepat dari kita. Bagaimana mungkin karakter seperti itu tidak dianggap serius? Baiklah, jangan banyak bertanya. Atau cepatlah dan lihat telur naga apa yang kita temukan kali ini lahir. Petik 2. Sang ahli pedang mendengar kata-kata itu,
dan kecepatan tembakannya pun semakin cepat. Ia tampaknya telah dilatih secara khusus di bidang ini dan sangat cepat, tetapi ia bahkan tidak melukai sehelai daun busuk di tanah. Tanah terus-menerus amblas. Sebuah lubang yang dalam perlahan-lahan muncul. Xiao Yu berdiri tegak dan dapat melihat dengan jelas bagian dalam lubang yang dalam itu. Aku menemukannya, telur naga. Keterkejutan sang ahli pedang pun terdengar. Aku melihat sebuah telur raksasa yang sangat besar seukuran seseorang di dalam lubang yang dalam itu, dengan lingkaran cahaya samar di atasnya. Ini adalah telur naga legendaris, keturunan naga. Xiao Yu mengalihkan pikirannya. Ia mengetahui dari Namong Ge bahwa jika sekelompok orang misterius ini mendapatkan telur naga, kutukan itu akan terangkat dengan cara yang tidak sempurna, dan dalam hal ini, telur naga itu harus digabungkan dengan orang-orang untuk membentuk tubuh kehidupan yang baru. Xiao Yu pun menembak ketika ia melihat sang ahli memegang tongkat kursor sambil menggerakkan mantra di mulutnya, dan bersiap untuk merapal mantra. Menangkap keduanya, tubuhnya bergerak sedikit, dan dia melesat keluar seperti pita, mengulurkan kedua tangannya, seperti cakar elang, mencengkeram leher kedua pria itu, dan mengendalikan semua tindakan mereka sebelum mereka merespons. Tembakan itu seperti hujan dan kabut. Yang penting adalah itu tidak pasti dan sulit dipahami. Di hutan yang rimbun dan tumpukan bunga ini, masih tidak ada suara yang menarik perhatian kedua orang itu, kecuali kekuatan mereka telah mencapai titik yang jauh melampaui Xiao Yu. Itu hampir mustahil. Bagaimana mungkin seseorang dalam keadaan seperti itu datang untuk menjalankan tugas? Jadi Xiao Yu mendekat tanpa suara, dan keduanya tidak memiliki perasaan. Sikat, mantra master yang memegang tongkat kursor itu sedikit mengejutkan Xiao Yu, tetapi hanya membuka mulutnya seolah-olah itu sudah berakhir, dan kemudian tongkat kursor itu. Asteris-asteris memancarkan seberkas cahaya pada telur naga, jantung Xiao Yu menegang. Dia masih berada pada jarak tertentu dari keduanya, dan tongkat kutukan pria itu berjarak kurang dari 1 meter dari telur naga. Sebelum dia merespons, sinar itu mengenai telur naga. Oh, entahlah, tiba-tiba telur naga itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menghancurkan mantranya. Sang master yang memegang tongkat penyihir itu terkejut, tetapi berteriak kaget, ini telur naga mutan.